Hormat. Hormat untuk 120 saudara yang gugur di medan perang perbatasan utara. Selamat untuk Kaisar Naga atas keberhasilannya menyapu bersih musuh. Untuk Kaisar Naga, untuk pasukan Jiuyu. Untuk Kaisar Naga, untuk pasukan Jiuyu. Dengan darah pemimpin pemberontak Pulau Timur, kupersembahkan untuk rekan-rekanku yang arwahnya tetap abadi. Tuan Ye, kau tidak boleh membunuhku. Pulau Timur, Kaisar Anjing, dan pengawal Sakuraku tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika Kaisar Anjingmu datang, aku tetap akan membunuhnya. Bawa pedangnya. Tidak, Tuan Ye, jangan bunuh aku, ampuni aku. Hari ini, Ye Tian membunuh pemimpin pemberontak Pulau Timur di perbatasan utara. Suatu hari nanti, aku pasti akan memenggal kepala Kaisar Anjing. Saudara-saudaraku, ikut aku serang Pulau Timur, bunuh Kaisar Anjing. Kaisar Naga, ada masalah di Jiangcheng. Ada kabar, Provinsi Jiang mendengar kemenangan besar di perbatasan utara. Keluarga Ye akan mengadakan pesta kecantikan untuk merayakannya dengan adikmu, Ye Han. Keluarga Su akan memilihkan calon suami baru untuk tunanganmu, Su Yan. 5 tahun, keluarga Ye, kalian sedang mencari mati. Siapkan pesawat, kembali ke Provinsi Jiang. Saya bersedia mati untuk Kaisar Naga. Kami bersedia mati untuk Kaisar Naga. Keluarga Ye, keluarga Su, 5 tahun penuh dendam dan cinta, saatnya untuk mengakhirinya. Kunci wilayah udara segera, hari ini di wilayah Provinsi Jiang, kecuali jalur penerbangan pribadi Kaisar Naga, tidak ada pesawat yang diizinkan melewati wilayah udara Provinsi Jiang. Jika ditemukan, tembak jatuh. Kabarnya Kaisar Naga akan segera tiba di Provinsi Jiang. Semua keluarga besar akan pergi menyambutnya. Kita harus berada di barisan terdepan, menjadi yang pertama bertemu dengan Kaisar Naga. Keluarga Ye, 5 tahun yang lalu, disinilah saya diusir seperti anjing. Setelah bertunangan dengan Suyan, nantinya kita akan menjadi satu keluarga. Aduh, Kak Ipar. aduh, saya merasa sangat tidak enak badan. Saya sesak napas. Ye Tian, tolong saya. Saya, Kak Ipar, maafkan saya. Aduh, saya tidak bisa bernapas. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Aduh, Ye Tian, jangan. Saya kan calon kakak iparmu. Kak Ipar, Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Aduh, dasar binatang. Kakak Ipar, aku sedang menyelamatkanmu. Lepaskan aku, Kakak Ipar. Tolong. Ye Tian. Ye Tian, aku ini pacar. Kakakmu, Ye Mang. Calon kakak iparmu. Kenapa engkau mau melecehkanku? Tidak, aku datang untuk menyelamatkan. Brengsek. Tak kusangka kau seperti ini. Lebih buruk dari binatang. Di hari pertunangan kita, kau melakukan hal sebejat ini. Suyan, percayalah padaku. Aku melihatnya sendiri. Apalagi yang bisa kau katakan? Kita sudah sedekat ini selama bertahun-tahun. Aku benar-benar buta. Ye Tian, adikku tersayang. Aku selalu menganggapmu seperti adik kandungku sendiri. Beginikah caramu menganggapku sebagai kakak? Ye Tian, meskipun kau anak angkat keluarga Ye, tapi aku selalu menganggapmu seperti anak kandungku sendiri dan menjodohkanmu dengan Suyan. Kau benar-benar mengecewakanku. Ayah. Di hari pertunanganmu sendiri, kau berani melecehkan calon kakak iparmu. Keluarga Ye tidak menerima orang sebejat ini. Hahaha. Aku mengerti. Adikku Yehan, dia tidak bersalah. Kuharap kalian bisa menjaganya. Anak angkat keluarga Y seorang pelaku pelecehan? 5 tahun. Tak seorang pun tahu apa yang telah aku korbankan selama 5 tahun ini. Kebenaran yang terkubur, kini saatnya terungkap. Kaisar Naga, bawahan akan memerintahkan pasukan bayangan untuk menangkap seluruh keluarga Y dan menginterogasi mereka untuk mengungkap kebenaran. Tidak perlu.
masa lalu itu akan kubalas sendiri. Hahaha, 5 tahun berlalu, keluarga Ye masih sama saja. Nenek, di mana adikku? Yehan? Ye Tian, kau masih hidup? Kalau masih hidup, pergilah jauh-jauh. Beraninya kau kembali, tidak takut di penjara? Keluarga Ye juga keluargaku. Kenapa aku tidak boleh kembali? Keluargamu? Kau hanyalah anak angkat keluarga Ye, seekor anjing, membalik melawan majikan dan berbuat jahat pada kakak ipar. Reputasimu sudah hancur di Provinsi Jiang, sampah, sudah lama diusir dari keluarga Ye. Bagaimana sebenarnya kejadian waktu itu? Lin Qiuye, kau pikir bisa menutupinya selamanya? Kejadian apa? Jelas-jelas kaulah yang tergila-gila padaku, ingin memilikiku. Keluarga Ye kaya dan berkuasa, mereka takut aku, anak angkat, akan membagi harta keluarga, jadi mereka menjebakku. Aku tidak mempermasalahkannya. Aku kembali untuk membawa adikku Yehan. Sayang sekali, kau mungkin terlambat. Malam ini, para bangsawan Provinsi Jiang untuk menyambut Kaisar Naga, khususnya menggunakan adikmu, Yehan, untuk sebuah pesta tubuh manusia. Saat ini mungkin sudah dimulai. Kau menggunakan adikku, Yehan, untuk pesta tubuh manusia. Kau cari mati. Tian, berani sekali kau. Kau berani menghina kakak iparmu. Ini disebut hina? Kalian menindas adikku. Apa itu? Perempuan jahat. Membiarkannya berbakti untuk keluarga Ye adalah suatu kehormatan baginya. Aduh. Wanita brengsek. Merayu saudara sendiri dan mengkhianati saudarinya. Kau yang jahat. Ye Tian, lancang sekali kau. Keluarga Ye telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Engkau malah menghina kakak iparmu. Itu belum cukup. Kau berani kembali dan membuat onar. Kau lebih buruk dari binatang. Memukulmu yang lebih buruk dari binatang. Sebagai ibu angkat, kau menggunakan anak angkatmu sendiri untuk menjilat orang berkuasa. Kaulah yang lebih buruk dari binatang. Ye Tian, kau berani memukul nenek. Kau hanya anak haram yang dibuang. Tunggu Yemang kembali, kau akan tahu apa arti penyesalan. Aduh. Kau berani menghina orang tuaku. Kau cari mati. Kau yang cari mati? Adikmu masih melayani pesta tubuh manusia. Kalau aku jadi kau, aku tidak akan sesombong ini, melainkan berlutut dan memohon ampun padaku dan nenek. Aku tanya sekali lagi. Di mana adikku? Tidak akan kuberitahu. Biarkan tubuh adikmu dinikmati oleh para pejabat Jiangxi. Hahaha. Katakan di mana adikku. Mati. Aduh, lepaskan aku. Pantai, arena bawah tanah di utara kota. Aduh. Ning San, segera bersiap untuk pergi. Arena bawah tanah di utara kota. Pasti datang. Mereka semua orang-orang paling berpengaruh di Provinsi Jiang. Makanan lezat apapun, mereka tidak tertarik. Tapi ini, pesta wanita cantik. Kurasa belum pernah mereka coba. Dengan pesta wanita cantik seperti ini, Tuan Kaisar Naga pasti sangat senang. Saya jamin orang-orang berpengaruh di Provinsi Jiang dan Tuan Kaisar Naga tidak akan kecewa. Hahaha. Yeha, bagaimana bisa Yehan? Dia kan adik perempuan Ye Tian. Bagaimana kalian bisa? Ye Tian hanyalah binatang yang melecehkan kakak ipar. Sebaliknya Yehan, setelah dididik oleh keluarga Ye selama bertahun-tahun, tubuhnya, wajahnya, auranya, pasti akan memuaskan para orang berpengaruh di Provinsi Jiang dan Tuan Kaisar Naga. Tidak disangka, Ye Tian memiliki adik perempuan yang begitu cantik. Aku hampir tidak tahan. Tuan Kiao, Tuan Kaisar Naga, wanita seperti apa yang belum pernah dilihatnya. Setelah dia mencobanya, Tuan Kiao, bukan berarti tidak ada kesempatan. Hahaha. Kau ingin mengatakan apa? Kak, kumohon bebaskan aku. Aku adikmu. Adik? Kakakmu. Kakakmu adalah binatang yang mencoba memperkosa kakak ipar. Bukan aku. Jangan mengada-ada. Diam. Meskipun Ye Tian bersalah, tapi adiknya tidak bersalah. Kalian seperti ini, apakah terlalu berlebihan? Aduh. Nona Sukasihan ya. Kalau kau kasihan, bagaimana kalau kau menggantikannya? Figur dan wajah Nonasu dan
berbaring bersama Yehan, barulah bisa disebut pesta kecantikan sejati. Apa yang kau bicarakan? Bukankah keluarga Su juga sedang mengalami kesulitan bisnis? Mengapa Nona Su tidak membantu? Kau kan wanita tercantik di Jiangcheng. Jika bisa menyenangkan Kaisar Naga, keluarga Sumu tidak perlu khawatir lagi. Engkau... Benar, ku dengar Nona Su. Dulu adalah tunangan Yetian, Yehan adalah adik Yetian. Kalian berdua bersama, itu berarti kakak ipar dan adik ipar melayani Kaisar Naga bersama. Bukankah itu indah? Ya, kesempatan langka jangan disia-siakan. Jika bisa mendapatkan perhatian Kaisar Naga, keluarga semua akan menjadi sangat sukses. Hahaha. Tak tahu malu? Hahaha. Lepaskan aku. Aku ini nona keluarga Su. Yang kami inginkan adalah Nona keluarga Su. Kami hanya ingin meminta Nona Su untuk membantu. Lepaskan pakaianmu dan berbaring di sebelah Yehan. Layani dulu para pejabat Provinsi Jiang. Hahaha. Lepaskan aku. Meskipun melayani Kaisar Naga, tapi aku sekarang bahkan tidak tahu di mana Kaisar Naga. Ya, jadi kami harus mencoba dulu untuk Kaisar Naga, mencicipi, bantu Nona Su berganti pakaian. Hahaha. Jangan, tolong. Kiao Shaokun, Yemang, bagaimana kalau ibumu yang berganti pakaian, biar aku yang mencicipi? Yetian, dasar anak kurang ajar. Berani sekali kau kembali. Tian, dasar anak kurang ajar. Kau berani bicara sembarangan, menilai ibuku. Sekarang lihat baik-baik bagaimana aku menilai tunanganmu dan juga adikmu. Aku hitung sampai 3, lepaskan Suyan. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. 1, 2, 3. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hahaha. 1 tangan. Aduh. Adik, kau baik-baik saja? Tian, dasar anak sialan, kau gila. Kau mematahkan tangan Tuan Kiao. Kau mau masuk neraka. Tuan Kiao, kau tidak apa-apa. Pergi, perempuan jahat. Tian. 5 tahun, kau masih saja impulsif. Tidak pernah berpikir dulu. Keluarga Kiao dari Provinsi Jiang, apa kau bisa melawan mereka? Kau mematahkan satu lengan Tuan Kiao, sama saja kau menutup jalan hidupmu dan Yehan. Sekumpulan sampah? Bahkan jika seluruh keluarga Kiao kuhancurkan, apalah artinya? Yetian, kau bisa membawa Yehan pergi, tapi dengan syarat kau harus memotong kedua lenganmu sendiri untuk menebus kesalahan pada Tuan Kiao. Dengan begitu, mungkin masih ada jalan keluar. Hahaha. Dan berlututlah, panggil aku kakek. Keterlaluan. Kiao Shokun, Yemang, aku akan membuat kalian menderita. Adikku. Yehan, kau baik-baik saja? Kak, bagaimana kau bisa kembali? Kau bodoh? Larilah, cepat lari. Tian, menyebabkan masalah lalu ingin kabur. Mana semudah itu? Benar. Tian, kau mematahkan satu tanganku. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping dan lenyap tak berbekas. Menghina Kaisar Naga harus dihukum. Kau mematahkan gigiku. Menghina Kaisar Naga? Yetian, apakah kau Kaisar Naga? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku Yetian adalah Panglima Jiuyu, Kaisar Naga. Hahaha. Kaisar Naga? Siapa Kaisar Naga itu? Kau sampai yang 5 tahun lalu diusir dari keluarga Ye. Bagaimana mungkin menjadi Kaisar Naga? Hari ini kami dari berbagai keluarga terpandang berkumpul di sini untuk menyambut Kaisar Naga. Yetian, kau berani berpura-pura? Kau tamat. Orang bodoh. Adik, ayo kita pergi. Tidak, Kak, aku tidak akan pergi. Cepatlah kau pergi. Kau tidak akan bisa melawan mereka. Kau akan mati. Kau cepat pergi, cepat lari. Adikku,
Tenanglah, mulai hari ini tidak ada yang bisa menggertak kita dan tidak ada yang bisa mengambil nyawa kita. Tidak, aku tidak mau kau selamatkan. Cepat pergi, cepat pergi. Yehan, turuti aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tuan Kiau, aku bersedia mengadakan pesta wanita cantik. Aku bersedia melayani Tuan Kiau, bersedia melayani Kaisar Naga. Tolong bebaskan kakakku. Yehan, bangun. Kami saudara tidak perlu memohon pada siapapun. Memohon? Kau pikir memohon akan berguna? Kalian mematahkan tanganku dan juga menggigit gigiku. Aku akan membuat kalian menderita. Benar. Kalian tidak akan bisa lari. Haha. Ayah, cepat kemari. Aku dipukuli. Tidak perlu. Aku ingin lihat berapa banyak sampah yang datang. Emang ada apa? Ye, Tian. Si brengsek kecil itu kembali. Mengandalkan kemampuan bela dirinya. Dia mematahkan satu lengan judi, 2 gigi, dan dia juga ingin membawa pergi. Ye, Tian. Kurang ajar, kurang ajar. Tidak tahu aturan. Berikan teleponnya pada Yetian. Telepon ayah. Angkat. Pak Tua, Dasar brengsek, kau mau memberontak, ya? Keluarga Ye setidaknya telah membesarkanmu, kan? Kau melecehkan kakak iparmu, aku tidak membunuhmu, hanya mengusirmu dari keluarga Ye. Beginikah caramu membalas budi keluarga Ye? Kau berani menyakiti Tuan Kiau? Kau mau mati? Pak Tua, kejadian tahun itu sudah kuselidiki. Justru Yemang dan Lin Qiuye yang merencanakannya. Hal ini bisa kuabaikan. Tapi sekarang mereka mau menjadikan adikku dan tunanganku sebagai pesta wanita cantik. Mereka keterlaluan. Lancang. Menjadikan Yetian sebagai pesta wanita cantik untuk dinikmati para pejabat Provinsi Jiang, melayani Raja Naga, itu adalah keberuntungan Yehan. Ye Chengde, keberuntungan seperti ini tidak pantas kuterima. Lebih baik berikan pada menantumu, Lin Qiuye saja. Yetian, kalau kau mau mati, aku akan segera mengantarmu. Orang tua, kalau kau mau mati, aku tunggu saja. Bajingan, brengsek, anak nakal ini berani menghinaku. Pak Ye, di Provinsi Jiang masih ada orang yang berani membuat Anda marah? Siapa lagi? Anak sialan. Yetian, anak nakal itu. Kalau saja orang tua itu tidak meninggalkan pesan, mengatakan, Yetian belum dewasa dan tidak bisa menyentuh dana itu, aku sudah membuatnya menderita. Pak Ye, lalu bagaimana sekarang? Kalau tidak bisa... Yetian tidak layak untuk hidup. Yehan cantik. Aku akan menggunakannya untuk menyenangkan orang-orang berpengaruh di Provinsi Jiang. Jika bisa dekat dengan keluarga Kaisar Naga, itu yang terbaik. Jadi hanya diam saja melihat Ye mengacaukan pesta wanita cantik ini, lalu keluarga Ye kita akan menjadi bahan tertawaan di Provinsi Jiang. Tidak sesederhana itu. Dulu, agar keluarga Ye tidak terlihat kejam, aku melepaskannya. Sekarang dia berani kembali, aku akan mengirimnya ke penjara dan membuatnya bekerja keras seumur hidup. Halo, Pak Yuan, saya Ye Chengxi. Kepala keluarga Ye, bukankah sedang mempersiapkan pesta wanita cantik? Kenapa ingat saya? Aduh, sungguh malang. Dulu, anak nakal yang melecehkan kakak ipar, Yetian kembali. Setelah belajar bela diri selama beberapa tahun, dia mengacaukan pesta wanita cantikku. Aduh, aku ingin meminta bantuan Pak Yuan. Anak nakal, kepala keluarga Ye bisa saja membuangnya, kan? Aduh, seekor anjing yang dipelihara selama belasan tahun, pasti ada ikatan batin. Lagi pula aku tidak ingin keluarga. Ya terlihat, tidak toleran, jadi aku ingin membiarkannya hidup. Baiklah, biarkan dia di penjara seumur hidup. Anak nakal, kulihat bagaimana kau bisa lolos. Ayo, ke pesta wanita cantik. Hahaha, Yetian, beraninya engkau berpura-pura menjadi Kaisar Naga dan berani bicara seperti itu pada ayahku. Tunggu saja, kulihat bagaimana kau akan mati. Jangan sombong. Hanya karena engkau punya sedikit ilmu bela diri,
Saat Pak Ye berjaya di dunia persilatan, kau masih kecil. Ye Tian, Lancang, Kaisar Naga tidak boleh dihina. Nishang, keluarlah. Awasi orang-orang itu dari kejauhan. Baik, Ye Tian, kau bodoh. Sekarang kau bahkan menyinggung Pak Ye. Kak, kau benar-benar salah. Kau seharusnya tidak menyinggung ayah. Yehan, dia bukan ayah kita. Dia terlihat baik di luar. Tapi di dalam, dia orang jahat. Jangan sampai engkau tertipu olehnya. Diam. Kak, ini terakhir kalinya aku memanggilmu Kak. Meskipun Pak Ye bukan ayah kandung kita tidak boleh melupakan jasa pengasuhannya. Nanti kau harus meminta maaf pada Pak Ye. Kalau tidak, hubungan kita sebagai saudara putus. Yehan, kau tidak tahu apa-apa. Kepala keluarga Ye sebenarnya adalah kakek kandung kita. Ye Chengde hanyalah kepala pelayan keluarga kita. Orang tua kandung kita meninggal secara misterius. Meskipun kebenarannya belum terungkap, Ye Chengde pasti terlibat. Apa kau punya bukti? Kah, kau sudah gila? Sadarlah. Kau bukan Kaisar Naga. Kau juga bukan pewaris sah keluarga Ye. Ye Tian, aku tahu kau mengalami masa-masa sulit beberapa tahun ini. Kau sudah banyak menderita dan belajar bela diri. Tapi berapa banyak orang yang bisa kau lawan? Keluarga Kiao, keluarga Ye, kekuatan orang-orang berpengaruh di Provinsi Jiang. Bisakah kau melawan mereka? Hahaha. Ye Tian, kau bahkan tidak sepintar seorang wanita. Begini, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Patahkan alat kelaminmu, dan aku akan melepaskanmu. Jangan Tuan Kiao. Kakakku berseteru dengan Tuan Kiao karena aku. Kumohon bebaskan dia. Yehan, bangun. Jangan takut pada mereka. Lepaskan aku. Asal Anda membebaskannya, jangan lumpuhkan dia. Silakan patahkan keempat anggota tubuhnya. Aku akan menuruti semua perintah Anda. Aku bisa memutuskan hubungan saudara dengannya. Yehan, sudah kukatakan, aku adalah Kaisar Naga Jiuyu. Aku tidak akan membiarkanmu direndahkan lagi. Ye Tian, bisakah kau berhenti membohongi diri sendiri? Kau sangat mengecewakanku. Engkau terus mengatakan bahwa engkau adalah Kaisar Naga. Berdasarkan apa? Berdasar aktor yang kau datangkan tadi? Aku apa? Yehan telah berkorban begitu banyak untukmu. Apa kau masih ingin bertindak gegabah? Jika orang lain tidak bisa melakukannya, aku yang akan melakukannya. Memotong kedua lenganmu sebagai permintaan maaf kepada Tuan Kiao. Mumpung sekarang para pejabat Provinsi Jiang dan Tuan Tuaye belum datang, cepat pergi dari Provinsi Jiang. Semakin jauh semakin baik. Tuan Kiao, para pejabat Provinsi Jiang akan segera datang. Jangan tunda pestanya. Cepat siapkan. Yehan, aku tahu identitasku sebagai Kaisar Naga sangat sulit untuk kalian terima, tapi aku akan membuktikan semua ini. Membuktikan apa? Membuktikan kau seorang penipu? Aduh. Ye Tian, bersabarlah. Ulurkan lenganmu. Nona Su, tenaga wanita terlalu kecil untuk hal seperti ini. Biar aku yang melakukannya. Aduh. Ye Tian, kau bajingan. Kau mematahkan lenganku. Gila. Ye Tian, kau gila. Kak, kau gila? Kau mau semua orang ikut hancur bersamamu? Ye Tian, dasar anak kurang ajar. Ayahku sebentar lagi sampai. Mematahkan tanganku, aku pasti akan menghabisimu. Menghancurkanmu sampai tak tersisa. Mematahkan tanganmu itu apa? Bahkan jika ayahmu datang, aku akan tetap menghajarmu. Orang yang diusir dari keluarga Ye, berani-beraninya bicara besar. Lihat saja bagaimana engkau menghajar saya. Ye Chengde, soal adikku dijadikan alat pesta, engkau juga terlibat. Ye Tian, kau berani memanggil nama kakek Ye, kau mau mati. Cepat minta maaf. Kalau tidak, aku tak bisa melindungimu. Aduh, kakek Ye Tian juga karena adiknya diculik. Karena panik jadi bicara sembarangan. Anda jangan dimasukkan ke hati. Suyan, tak perlu memohon padanya. Hanya binatang berwajah manusia. Aku tidak memohon padanya. Masa aku hanya diam saja melihatmu mati bersama Yehan? Suyan, aku sebentar lagi akan membicarakan perjodohan dengan Nenek Su. Kau masih berani membelanya? Apa kau masih ada rasa dengan Samba ini? Kau harus mengerti,
Keluarga Su sekarang sedang kesulitan. Sangat membutuhkan bantuan keluarga. Perjodohan Ye dan Su. Bukankah Ye Mang sudah punya Lin Qiuye? Su Yan, ini bagaimana maksudnya? Benar. Keluarga Ye sedikit keturunannya. Su Yan dan Lin Qiuye. Siapa yang lebih dulu melahirkan anak laki-laki, dialah nyonya keluarga Ye. Memukulmu orang tua tak tahu malu dan berhati busuk. Dasar anak kurang ajar. Berani kau memukulku? Celaka. Kali ini benar-benar celaka. Kau berani memukul Pak Ye Tian? Kalian berdua benar-benar tamat. Kak, Adikku, 30 tahun. Tidak pernah ada orang yang menyentuhku sedikit pun. Ye Tian, bagus sekali. Mati kau. Ayah, Dia... Ayah, cepat bawa ayahku ke rumah sakit. Ye Tian, kali ini kau membuat masalah besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Su Yan, ada aku. Provinsi Jiang tidak akan berubah. Masalah sebesar apapun, bahu Ye Tian ini yang akan menanggungnya. Tunggu sampai aku menyelamatkan adikku. Aku akan melamar keluarga Su. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang meriah. Ye Tian, kalian tidak akan bisa keluar dari Provinsi Jiang. Kau dan adikmu tidak akan melihat matahari esok. Kalau begitu aku akan membuat kalian tidak akan melihat bulan malam ini. Mau mati. Sekarang juga aku akan mengantar kalian ke jalan kematian. Ye Tian, jangan sisakan jalan hidup untukmu dan Yehan. Asal kau berani menyentuh kami, kebenaran tentang kematian orang tuamu. Seumur hidupmu, jangan harap kau akan tahu. Hari ini kuampuni nyawamu. Mulai hari ini, langit Provinsi Jiang telah berubah. Langit Provinsi Jiang tidak akan berubah. Ye Tian membuat keributan di pesta Kaisar Naga. Kepolisian Provinsi Jiang akan mengundangmu untuk masuk penjara. Pak Tua Yuan, akhirnya Bapak datang juga. Ye Tian, di depan Pak Tua Yuan, kau masih berani kurang ajar? Hari ini 4 keluarga besar mengadakan jamuan untuk Kaisar Naga. Kenapa jadi seperti ini? Kaisar Naga sebentar lagi akan tiba. Kalau dia melihatnya, apakah kau bisa bertanggung jawab? Pak Tua Yuan, ini bukan salah kami. Semua karena anak ini, dia mematahkan tangan saya, menggigit gigi saya, dan juga melukai Pak Tua Yuan dan Yemang, merusak pesta wanita cantik yang disiapkan untuk Kaisar Naga. Ye Tian, kau telah melanggar hukum. Menyerahlah, ikut aku ke penjara. Melanggar hukum. Dulu keluarga Ye menjebak saya, menggunakan adik perempuan saya untuk pesta wanita cantik, tidak melanggar hukum. Kenapa engkau tidak menangkapnya? Ye Tian, kau gila. Pak Tua Yuan adalah kepala inspeksi. Ikut dengannya, kau hanya akan dipenjara, tapi setidaknya nyawamu selamat. Dasar binatang kecil, engkau berani mempertanyakan Pak Tua Yuan. Di Jiang, 4 keluarga besar kami adalah langit, adalah bumi, adalah hukum, adalah segalanya. Siapa yang berani menangkap kami? 4 keluarga besar, hanya omong kosong. Apakah Kaisar Naga Ji Uyulong bisa menangkap kalian? Kaisar Naga menguasai Beijiang. Ketika beliau datang, 4 keluarga besar termasuk inspeksi kami akan sangat hormat. Beliau tidak akan mempersulit kami. Tapi Kaisar Naga ingin kau membasmi keluarga Ye dan Kiao. Bagaimana? Kaisar Naga telah memerintahkan, pasti akan dilaksanakan. Sayang, kau bukan Kaisar Naga. Aku punya sesuatu, kau bisa melihatnya. Ini naga. Sepertinya aku pernah melihat lencana ini di tempat Gubernur Jenderal. Mungkinkah ini lencana naga pasukan 9 neraka? Jangan-jangan Anda adalah Kaisar Naga? Tuan Yuan, Anda telah ditipu. Anak ini sejak awal menyamar sebagai Kaisar Naga. Coba pikirkan, 5 tahun yang lalu dia masih sampah yang diusir oleh keluarga Handoko. Bagaimana mungkin dalam 5 tahun dia menjadi Kaisar Naga? Hahaha, tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Dia hanya sampah. Bagaimana mungkin? Ye Tian, kau berani-beraninya menyamar sebagai Kaisar Naga? Habisi dia.
Jangan, Tuan Yuan. Ye Tian hanya ingin menyelamatkan adiknya, makanya dia menyamar sebagai Kaisar Naga. Tolong beri dia kesempatan, biarkan dia di penjara, apapun boleh. Menyamar sebagai Kaisar Naga adalah kejahatan besar. Tuan Yuan, Kau masih berani membelanya. Apakah keluargamu ingin melindungi penjahat ini? Tuan Yuan, saya akan membawa pengacau ini pergi. Silakan lanjutkan, silakan lanjutkan. Ye Tian, jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri karena terlalu nekat. Lakukan. Siapa yang berani tidak menghormati Kaisar Naga? Kalian ini siapa? Saya pengawal naga dari pasukan 9 neraka, Xiao Nishang. Memberi hormat kepada Kaisar Naga. Saya pengawal naga dari pasukan bayangan. Saya Nirmala. Salam hormat Kaisar Naga. Nirmala, kepala Nirmala. Apakah ada kesalahan? Kaisar Naga? Bagaimana mungkin dia Kaisar Naga? Nona Nirmala, dia hanyalah seorang yang diusir dari keluarga Ye, penjahat. Apakah Anda salah orang? Berani kau meragukan Kaisar Naga? Tidak berani. Kau menghina Kaisar Naga. Kau bahkan berani meragukan penilaianku. Apakah keluargamu ingin dimusnahkan? Kaisar Naga, hanya dengan satu perintah darimu, keluarga Gunawan akan segera dimusnahkan. Ampun. Nona Nirmala, ampun. Maafkan aku. Aku salah menilai. Aku tidak tahu diri dan buta. Nona Nirmala, ampuni aku. Pak Gunawan, kenapa engkau berlutut di hadapan wanita ini? Dia hanyalah Thor yang disewa Surya. Jangan tertipu. Aku yakin pistolnya kosong. Kalau engkau mau mati, jangan libatkan aku. Sulit dibedakan mana yang benar dan salah. Aku harus meminta konfirmasi dari gubernur dulu. Nona Nirmala, semua perselisihan ini disebabkan oleh orang ini. Aku juga telah ditipu. Salahkan orang ini. Dia sangat lancang, menghina Kaisar Naga. Ini adalah kartu hitam unlimited keluarga Gunawan. Aku juga bersedia menyerahkan setengah dari saham keluarga Gunawan. Ampuni aku, Kaisar Naga. Kau pikir aku peduli? Dengan uang resehmu? Pergi. Aku pergi sekarang. Aku pergi. Pak Gunawan, kau pergi. Bagaimana denganku? Yuan? Kaisar Naga, bagaimana kita menangani orang yang tersisa ini? Hehehe. Kau bisa membodohi Pak Yuan. Tapi kau tidak bisa membodohiku. Kau hanyalah binatang yang diusir dari keluarga Ye. Berani-beraninya engkau menyamar sebagai Kaisar Naga. Kau cepat atau lambat akan ketahuan. Aduh, terkadang aku benar-benar iri pada mereka. Percaya diri, tidak punya otak. Bagus sekali. Uhuk. Yehan, kau sudah bangun? Kah, apa kita sudah mati? Yehan, tidak apa-apa. Selama ada kakak di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan seperti ini lagi. Kah, seharusnya engkau tidak kembali. Mereka tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Jangan pedulikan aku, larilah. Nona, Tuan Muda Ye sudah menjadi Kaisar Naga dari 9 neraka. Jangankan keluarga Ye dan 4 keluarga besar lainnya, bahkan seluruh kekuatan militer Provinsi Jiang, jika digabungkan semuanya, juga sulit untuk melukai sehelai rambut pun dari Kaisar Naga. Kak, hanya ada kita di sini, jadi berhentilah berpura-pura. Aku tahu engkau ingin membuatku tenang, tapi dengan begini, aku akan semakin khawatir. Aku tidak berpura-pura, aku benar-benar. Uhuk. Yehan. Segera atur rumah sakit terbaik di Provinsi Jiang untuk mengobati Yehan. Dokter, tolong adik saya pingsan. Sudah daftar? Berani masuk begitu saja? Dokter, nyawa adik saya sedang kritis, tolong selamatkan dia dulu. Saya akan segera mendaftar dan membayar. Aduh, meskipun terburu-buru, tetap harus antre kan? Unit gawat darurat saya ramai, masa semua bisa menyerobot antrean? Tapi apa?
Mau saya periksa dia, bukan berarti tidak ada cara. Ini jalur cepat, ada caranya. Kamu tinggal kasih sedikit biaya percepatan, saya bisa langsung periksa dia. Hahaha, bagaimana? Anda memerah saya secara terang-terangan. Oh, ngomongnya pintar sekali. Giliran disuruh bayar, pelit ya. Tidak punya uang. Keluar sana. Anda apa? Mumpung saya masih bicara baik-baik, cepat pergi. Kalau tidak nanti satpam yang akan mengusir kalian, itu tidak baik. Ye, Tian. Kenapa kamu di sini? Ada apa ini? Nona Suyan, apa Anda kenal gelandangan ini? Tidak punya uang, tidak punya kuasa, berani masuk rumah sakit saya? Saya beritahu dulu, ya. Hari ini rumah sakit kami di-booking oleh keluarga Ye. Adikmu di sini sampai mati pun tidak akan dapat perawatan. Anda tidak dengar tadi siapa nama saya? Berani memukul saya? Memang sengaja. Anda tidak dengar tadi marga saya apa? Ye Tian, Anda dari keluarga Ye? Kalau adikku kenapa-napa, nyawamu taruhannya. Aduh Tuan Ye Tian, tadi saya lalai. Janganlah dipermasalahkan. Sekarang saya akan bawa Nona untuk diperiksa. Begini Nona, ini karena kekurangan gizi jangka panjang, ditambah lagi kelelahan yang menahun, menyebabkan penyakit ini, nanti harus dirawat dan dijaga makannya agar bisa pulih kembali. Terima kasih, dokter. Kalau begitu, silakan ngobrol, silakan. Suyan, kenapa engkau di sini? Kakek Ye sakit. Ibuku memaksaku untuk menjenguk. Apa kau benar-benar mau menikah dengan Yemang? Bisnis keluarga Su sedang mengalami masalah dan hanya kakek Ye yang bisa menyelamatkan keluarga Su. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Su hancur. Hanya ini jalan satu-satunya. Tapi kau tahu, Yemang itu orang jahat. Lalu bagaimana denganmu? Kalau dulu engkau tidak diusir dari keluarga Su, kita pasti sudah menikah dan aku tidak perlu melakukan ini. Tapi engkau malah memilih melakukan kesalahan besar. Sekarang sudah terlambat. Kejadian waktu itu bukan salahku. Mereka yang menjebakku. Membahas itu sekarang percuma. Sudah terlambat. Tenang saja, masalah keluargamu bisa aku selesaikan. Tenang saja, kesulitan keluarga Su bisa kuatasi. Kamu, Ye Tian, kita sudah saling kenal begitu lama. Apa aku masih belum mengenalmu? Bisakah kau berhenti membohongi diri sendiri? Kau benar-benar menganggap dirimu Kaisar Naga? Aku memang. Cukup. Bisakah kau berhenti memberiku harapan? Semakin banyak harapan, semakin besar kekecewaan. Suyan, apa kau masih belum percaya padaku? Kapan aku pernah membohongimu? Cukup. Kata-kata mana yang kau ucapkan padaku adalah kebenaran? Kau bilang akan menikah denganku, hidup bahagia. Tapi bagaimana? Kau malah berniat jahat pada kakak ipar. Kau bahkan berpura-pura menjadi Kaisar Naga demi harga diri. Apalagi yang tidak berani kau lakukan? Hubungan kita sudah berakhir. Aku akan menikah dengan siapa, bukan urusanmu. Aduh, Pak Ye. Tuan Ye, sudah datang ke rumah sakit kami. Saya sudah mengatur untuk Nona. Anda tenang saja. Nona apa? Tuan, itu hanyalah anak keluarga Ye yang diusir dari rumah. Apa? Pak Ye, aku tahu ada yang tidak beres. Seorang Nona, bagaimana bisa menderita kekurangan gizi? Berani-beraninya dia menipuku. Tunggu saja. Oh ya, karena kondisi Yehan sudah stabil, kamu ingat untuk segera memindahkannya ke rumah sakit lain. Kalau tidak, rahasiamu akan terbongkar. Terlambat. Dasar anak nakal, beraninya kau membohongiku. Aku membohongimu apa? Masih keras kepala juga? Pak Ye sudah bilang kau hanyalah anak buangan yang diusir dari keluarga Ye. Berani-beraninya kau berpura-pura menjadi tuan muda keluarga Ye. Aku tidak pernah bilang aku bagian dari keluarga mereka. Aku hanya bilang namaku Ye Tian. Sisanya itu salah pahammu sendiri. Apa urusanku? Kau masih berani mengelak? Baiklah, anggap saja aku salah menilai. Aku izinkan kalian masuk. Tapi biaya pengobatan adikmu harus dibayar. Biaya pengobatan ditambah biaya kamar. Oh, kamar ini
biasanya untuk VIP tertinggi, aku tagih kamu 1 juta. Tidak terlalu mahal kan? 1 juta? Kenapa tidak merampok saja? Bukankah ini sedang merampok? Dia yang menghina aku duluan. Masa aku tidak boleh memberinya sedikit pelajaran? Biar dia tahu, jangan sembarangan menyombongkan diri, jangan sembarangan membohongi orang. Tapi 1 juta saja, aku bayar. Tian, kau gila. Kau sudah diusir dari keluarga Y. Dari mana kau dapat 1 juta? Jangankan 1 juta, bahkan untuk membeli seluruh rumah sakit ini, itu cukup. Ini kartu Black Cat tak terbatas keluarga Yuan. Aduh nak, kau membohongiku lagi. Berpura-pura jadi tuan muda keluarga Y saja sudah keterlaluan. Sekarang berani-beraninya mencuri kartu utama keluarga Yuan. Dasar anak nakal, kau benar-benar sudah gila. Iya Tian, jangan-jangan ini kartu yang hilang milik Tuan Yuan. Lalu engkau temukan. Ini memang kartunya, tapi Cepat kembalikan. Kau tahu, kalau kau pakai uang di kartu ini sedikit saja, Tuan Yuan akan langsung melacakmu. Saat itu engkau bisa celaka. ini memang kartunya, tapi ini diberikannya padaku. Cie-cie, hahaha. Orang ini semakin menjadi-jadi. Kenapa tidak sekalian bilang rumah sakit ini punyamu? Rumah sakit ini ingin jadi milikku saja, belum cukup kelas. Kau tidak takut lidahmu terbakar? Kalau engkau tidak percaya, biar Tuan Yuan yang menjelaskannya padamu. Ye Tian, bisakah kau berhenti bercanda? Telepon, suruh dia telepon. Ku bilang, kalau kau tidak bisa membuktikannya, akan kusiapkan tempat untukmu di kamar mayat. Dan adikmu harus tetap di sini untuk membayar biaya pengobatan. Yuan Shan, kartu dan saham yang kau berikan tidak ada gunanya. Aku hampir diusir oleh orang-orang rumah sakitmu. Sebaiknya kau segera kemari dan jelaskan. Hahaha, sombong sekali. Menyuruhku datang dan menjelaskan. Ku beritahu kau, Pak Yuan adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Provinsi Jiang. Kau bahkan bukan orang terkaya di Provinsi Jiang. Berani sekali kau memerintah salah satu dari 4 keluarga besar. Hahaha. Ada apa ini? Pak Yuan, anak ini menyamar sebagai Tuan Y dan membuat onar di rumah sakit kita. Tenang saja, saya akan segera menyuruh orang mengusirnya agar tidak merusak reputasi rumah sakit kita. Yuan Shan, kukira engkau sungguh-sungguh menyesal, tapi ternyata engkau memberiku kartu palsu. Bahkan kepala rumah sakit kecil di bawah keluarga Yuanmu saja kau tak bisa kendalikan. Tuan Ye Tian, saya kurang teliti dalam mendidik. Orang ini bertindak sendiri, tidak ada hubungannya dengan saya. Mohon dimaafkan, Tuan Ye Tian. Pak Yuan, kenapa kau berlutut padanya? Dia bukan Tuan Yuan. Anda telah ditipu olehnya. Diam. Kau ingin menghancurkan keluarga Yuanku? Pak Yuan, ini. Tuan besar keluarga Ye, keluarga Yuan saja tidak pantas untuk identitasnya. Tenang saja, saya akan segera memindahkan rumah sakit ini ke atas nama Anda. Adik Anda mau tinggal berapa lama pun, silakan. Pak Yuan, dia sebenarnya siapa? Kau tidak pantas tahu. Aduh, kau tidak pantas tahu. Kau sudah cari masalah dengan orang yang salah. Cepat berlutut kepada Tuan Ye Tian. Minta maaf. Aduh, saya buta. Saya tidak tahu diri. Saya salah, saya lancang. Tuan Ye Tian, mohon maafkan saya. Tenang saja, saya pasti akan merawat Nona dengan baik. Karena engkau sudah bertobat, kali ini kumaafkan. Lain kali, nyawamu taruhannya. Tuan Ye Tian, silakan beristirahat. Saya akan menyiapkan kontraknya untuk memindahkan rumah sakit ini ke nama Anda. Cepat pergi. Aduh. Tuan Yuan, siapa anak itu sebenarnya? Kenapa Anda begitu hormat padanya? Siapa anak itu? Dia memiliki jimat Kaisar Naga. Dia Kaisar Naga? Belum tentu. Layani dia dengan baik. Jika ada pergerakan darinya, segera laporkan padaku. Baik.
Ada apa ini? Kau benar-benar kenal Tuan Yuan? Sudah kubilang, aku Kaisar Naga. Kalau kau Kaisar Naga, kenapa kau kembali? Aku datang tidak hanya untuk menyelidiki kebenaran di balik pembantaian keluargaku, membawa adikku, tapi juga untuk menjelaskan apa yang terjadi 5 tahun lalu. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Hai, Ye Tian. Hahaha. Kau punya fetis ya? Kenapa? Semua kakak ipar kau sukai? Aduh. Ye Mang, tanganmu sudah sembuh. Sekarang kau berani mengganggu wanitaku lagi? Hahaha. Wanitamu, wanitaku, apa maksudmu? Keluarga Su sudah menerima mas kawinku. Sebentar lagi, dia akan menjadi wanita. Soal perceraian, di Jawa Barat, untuk orang sepertiku, kaya, berkuasa, memiliki beberapa wanita, biasa saja kan? Suyan tidak akan pernah menikah dengan orang sepertimu. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak menikah denganku, keluarga Sumu akan benar-benar bangkrut. Aku memilihmu itu suatu kehormatan, jangan menolak tawaranku. Ku bilang, jika kau tidak mau hari ini, besok aku akan membuat keluarga Sumu bangkrut. Kau juga tidak mau melihat perusahaan yang dibangun orang tuamu dengan susah payah bangkrut kan? Aduh. Dia tidak mau. Berani kau memukulku. Ada apa? Kapan kau berhak memutuskan untukku? Dia dan Lin Qiuyue menjebak agar aku diusir dari rumah. Orang jahat seperti dia, jika engkau menikah dengannya, cepat atau lambat kau akan mati di tangannya. Hahaha, benar. Semua yang dia katakan itu benar. Dulu memang aku yang menjebaknya. Meskipun begitu, aku tetap akan menikah dengannya. Hanya dia yang bisa membantu keluarga Su kami keluar dari kesulitan. Tuan Ye bilang, jika kami menikah, akan memberi keluargaku pesanan 100 miliar. Nah, dengar itu, meskipun tahu yang sebenarnya, lalu bagaimana? Kau tetap saja tidak bisa mengubah apapun. Aduh. Tuan Ye, kamu baik-baik saja. Aku bisa menyelamatkan keluarga Su. Ye Tian, kamu gila. Kamu mau menghancurkan keluarga Su. Hanya kontrak 220 miliar rupiah. Selama ada aku, keluarga Su akan segera menjadi keluarga papan atas di Provinsi Jiang. Percayalah padaku, aku benar-benar bisa menyelamatkan keluarga Su. Cih, jangankan keluarga Su, kamu sendiri saja susah. Berani memukulku? Tunggu saja, kamu dan adikmu yang sakit-sakitan itu akan diusir dari rumah sakit ini. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana caramu mengusirku. Keluarga, sudah membooking seluruh rumah sakit ini. Hari ini selain kami, tidak ada yang dilayani. Aku sarankan, lebih baik kamu bawa adikmu yang sakit-sakitan itu segera pergi dari rumah sakit ini. Nanti kalau diusir, malu loh. Beritahu kau bahwa adikmu yang sakit itu dan keluar dari rumah sakit ini sebentar lagi. Kalau diusir, malu sekali loh. Kurasa kau yang akan diusir nanti. Hahaha. Kulihat sampai kapan kau bisa menyombongkan diri. Seseorang. Tuan Ye, Tuan Muda Ye, ada perintah? Keluarga Ye sudah membooking seluruh rumah sakit ini. Usir sampah ini. Tuan Muda Ye, ini. Ini apa? Dia sudah diusir dari keluarga Ye. Seorang gelandangan tidak mampu membayar biaya pengobatan di sini. Akulah tuan muda keluarga Ye. Kau mau melawan keluarga Ye? Cepat usir sampah ini. Berani menghina Tuan Muda Ye? Kau cari mati. Saya tuan muda Ye. Kamu buta? Dia cuma sampah yang diusir keluarga Ye. Ye Tian. Apa kau memakai nama keluarga Ye untuk menipu lagi? Kubilang percuma saja. Seluruh provinsi Jiang tahu kau penjahat, sudah diusir dari keluarga Ye. Kau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Hahaha. Suyan juga tahu yang sebenarnya, tapi dia tetap tidak balikan denganmu. Malah memilih menikah denganku, Ye Tian. Kau pikir keluarga terpandang lainnya akan percaya padamu? Atau percaya pada keluarga kaya raya seperti keluarga Ye? Usir sampah ini dari rumah sakit sekarang. Kau sudah pikun. Tidak dengar aku bicara apa?
Usir dia sekarang juga, dan jangan pernah mengobatinya lagi. Ye Tian, aku akan melihat engkau dan adikmu mati di jalanan. Ye Tian, aku akan melihat engkau dan adikmu mati sakit di jalanan. Kurang ajar. Panggil bos kalian ke sini. Aku bosnya. Haha, benar. Rumah sakit kita sekarang resmi di bawah manajemen Tuan Ye Tian. Hahaha, tidak mungkin. Rumah sakit ini jelas milik Tuan Yuan. Dia pantas. Pasti dia menggunakan cara licik untuk menipu Tuan Yuan. Dasar bocah, tunggu sampai Tuan Yuan sadar, kau tamat. Dasar bocah, kau cari masalah. Sekarang, sebagian besar saham keluarga Yuan ada di tangan Tuan Ye Tian. Jika kau berani menghina Tuan Ye Tian lagi, yang mati duluan adalah kau. Dasar bocah, kau memang pantas dihajar. Sebagian besar saham keluarga Yuan sekarang ada di tangan Tuan Ye Tian. Kalau kau berani menghina Tuan Ye Tian lagi, yang mati duluan adalah kau. Ye Tian, berani sekali kau menghinaku seperti ini hari ini. Aku akan membunuhmu. Aduh. Ye Tian, kau berani memukulku. Kau tidak tahu sopan santun. Aduh. Suyan, kau hanya diam saja melihat dia memperlakukanku begini. Semua penderitaanku hari ini, kau ingat itu. Suatu hari nanti, aku akan membalasnya pada keluargamu. Kau masih berani mengancamku. Ye Tian, sudahlah. Keluarga kami tidak tahan dengan masalah lagi. Aduh. Demi Suyan, aku maafkan kau. Pergi sana. Ye Tian, kau telah berulang kali menghinaku hari ini. Aku tidak akan memaafkanmu. Ye Tian, apa maumu menyinggung keluarga Ye? Yan, aku benar-benar bisa menyelesaikan masalah keluargamu. Percayalah padaku sekali ini saja, ya? Bagaimana aku bisa mempercayamu? Percaya engkau itu orang yang sangat berkuasa dan berpengaruh seperti Kaisar Naga? Ye Tian, 5 tahun yang lalu, engkau membuat skandal seperti itu. Pertunangan kita dibatalkan, aku ditertawakan seluruh provinsi Jiang selama 5 tahun penuh. Sekarang, kau membuatku menyinggung Yemang lagi. Kau ingin membuat keluarga kami bangkrut dulu baru puas? Percayalah padaku untuk terakhir kalinya. 3 hari lagi, Kaisar Naga akan mengadakan pesta besar. Saat itu, aku akan memperkenalkan keluarga Su kepada semua orang kaya di Provinsi Jiang. Apa pentingnya keluarga Ye? Aku akan menjadikan keluarga Su orang terkaya di Jiangcheng. Ayah harus membelaku. Ye Tian itu tidak hanya merusak rencana keluarga Ye. Dia mematahkan lenganku dan memukulku sampai seperti ini. Ayah harus membalaskanku. Memalukan. Sungguh memalukan. 5 tahun lalu seharusnya kita tidak melepaskannya. Saat itu seharusnya kita menghabisinya, membiarkan dia menyusul ayah dan ibunya ke alam baka. Sudah begini, membicarakannya lagi apa gunanya? Kukira setelah dia meninggalkan keluarga Ye, dia akan mati kelaparan di jalanan. Tak disangka dia bisa bangkit dan bahkan punya cara untuk membuat Tuan Yuan memihaknya. Ayah, ini dalam situasi seperti ini dia bisa bangkit kembali. Apa dia benar-benar mewarisi gen keluarga Ye? Keluarga Ye apa? Kita adalah keluarga Ye yang sebenarnya. Jangan biarkan aku mendengarmu mengucapkan hal seperti itu lagi. Jaga bicaramu. Ayah, aku salah. Aku tidak mengerti bagaimana anak itu bisa mendapatkan dukungan keluarga Yuan. Mungkinkah dia benar-benar Kaisar Naga? Meskipun dia bisa dikaitkan dengan Kaisar Naga, menurutku itu hanya kecantikan kecil untuk menipu orang. 3 hari lagi, Kaisar Naga akan berada di Provinsi Jiang, di hotel terbesar untuk mengadakan pesta. Nanti semua orang penting di Provinsi Jiang akan hadir. Dia berani mengatasnamakan Kaisar Naga untuk menipu dan bangkit kembali. Dia tamat. Ngapain marah-marah? Masalah ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan lagi. Nenek? Maksud nenek? Apapun alasannya, siapa tahu Ye Tian itu benar-benar punya hubungan dengan Kaisar Naga. Sekalipun hanya anak buah biasa, asalkan kita memanfaatkannya dengan baik, kita mungkin bisa memanfaatkan dia untuk berhubungan dengan Kaisar Naga. Maksud nenek? Ye Tian dan adiknya
mungkin saat ini tidak punya tempat tujuan. Jika saat ini kita mengajaknya kembali ke keluarga Y, dia pasti sangat bersyukur. Susah payah, kita baru saja mengusirnya dari keluarga Y, sekarang harus mengundangnya kembali. Nenek sudah pikun? Omong kosong, kamu yang pikun. Oh, lagi pula tadi di rumah sakit. Dia tidak hanya menghinaku, tapi juga menghina seluruh keluarga Y. Kita mengundangnya kembali, takutnya akan menjadi bahan tertawaan seluruh Jiangcheng. Makanya kamu itu bodoh. Sebenarnya apa mau nenek? Aku hanya bilang mengajaknya kembali, bukan menyuruhnya kembali sekarang. Kita hanya perlu memerah semua manfaatnya. Nanti mau diapakan? Semua terserah kita. Hahaha. Nenek memang hebat. Saya akan menyuruh orang untuk memanggil Yetian kembali. Loh, Lebih baik kamu pergi ke rumah sakit dan periksa matamu. Jangan mempermalukanku di sini. Dokter, kenapa adik saya belum juga sadar? Nona muda akhir-akhir ini terlalu banyak pikiran dan kekurangan gizi yang parah, juga ketakutan, jadi dia butuh istirahat yang cukup lama agar bisa sadar. Dan juga apa? Tuan Y, bukan keluarga Y, Pak Y Mang menitipkan pesan mengundang Anda ke kediaman keluarga Y. Setelah membuat adikku seperti ini, masih punya muka menyuruhku ke rumah keluarga Y? Tuan Y, jika Anda tidak bersedia, saya akan segera menolaknya dan melarang mereka untuk datang ke rumah sakit dan mengganggu ketenangan nona muda. Tidak, aku justru ingin melihat apalagi yang mereka rencanakan. Keluarga Y memanggilku ke sini. Sebenarnya mau apa? Yetian, kamu datang. Hei, bicara boleh saja, tapi lebih baik jaga jarak. Aku takut disalahpahami orang lain. Aduh, kita kan keluarga, apa yang perlu disalahpahami? Hei, kalau sampai dilihat orang lain, lalu aku disalahpahami sebagai pemerkosa, bagaimana dong? Menuduhku sebagai pemerkosa lagi, bagaimana ini? Aduh, pemerkosa apa? 5 tahun yang lalu, aku, kakak iparmu, yang salah. Saat itu aku sedang kalut. Makanya aku salah paham dan mengira engkau punya pikiran yang tidak-tidak terhadapku. Kakak iparmu minta maaf, ya? Tidak perlu. Permintaan maafmu, aku tidak tahan. Lalu apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Saat itu aku benar-benar kalut, makanya aku berbohong. Kalau kau mau, kita bisa membuatnya menjadi nyata. Benarkah? Asal kau memaafkanku dan kembali ke keluarga Y, apapun yang kau inginkan dariku, akan kuturuti. Sebaiknya kakak ipar berpakaian dulu dan menjauhlah dariku. Bau parfum murahanmu tercium dari jarak jauh. Apa katamu? Keluarga Y sedang susah ya. Sampai-sampai tidak mampu membeli kosmetik yang layak untukmu. Lihat kerutan di wajahmu bisa menjepit lalat. Aku. Apa? Wajahmu penuh kerutan, tapi otakmu kosong. Kau pikir aku akan tertipu lagi setelah 5 tahun? 5 tahun berlalu, keluarga Y tidak ada kemajuan sama sekali. Mengecewakan. 5 tahun. Kalian keluarga Y sama sekali tidak ada kemajuan. Mengecewakan. Jangan kurang ajar. Sudah, kamu keluar dulu. Nenek, kali ini memanggil saya ke sini. Ada urusan apa? Kalau begitu kita bicara terus terang saja. Kami mengizinkanmu kembali ke keluarga Y. Mengizinkan? Saya kembali ke keluarga. Y perlu izin kalian? Sekarang keluarga Y kita sedang berada di puncak kejayaan. Kami tidak mempermasalahkan beberapa hari yang lalu. Kamu merusak acara penyambutan Kaisar Naga dan mengizinkan kalian kembali ke keluarga Y. Yetian, aku dan nenek sudah lama menganggap kalian sebagai anak kandung. Makanya kami memberi kalian kesempatan ini, membiarkan kalian kembali ke keluarga Y untuk berkontribusi kepada kami. Benarkah? Ingin kami kembali? Bukan berarti tanpa syarat. Tentu saja. Lagi pula 5 tahun lalu kamu membuat kesalahan besar dan baru-baru ini merusak acara penyambutan, membuat kami kehilangan kesempatan besar untuk mendekati Kaisar Naga. Jika kamu ingin kembali, harus dilihat dulu kesungguhan permintaan maafmu.
Kalian memanfaatkan adikku untuk mengadakan pesta. Aku belum meminta pertanggungjawaban kalian. Sekarang merasa aku yang salah, bahkan ingin aku minta maaf. Soal pesta besar itu, Yehan sendiri yang menyetujuinya. Kami juga berat hati. Dia rela berkontribusi untuk keluarga Ye. Jadi, kami tidak bisa disalahkan. Lagi pula, kita ini satu keluarga. Ketika kita sukses, Yehan juga akan ikut kaya raya. Mengapa tidak? Bagus, bagus, bagus. Apalagi permintaan kalian? Hah? Permintaannya sederhana. Kami hanya butuh kamu menggunakan koneksimu untuk menghubungkan kami, membantu kami menjadi salah satu keluarga terpandang di Provinsi Jiang. Nanti saya akan memberi kalian berdua kesempatan untuk kembali ke keluarga Ye. Hahaha. Kalau bukan karena kamu yang mengacau sebelumnya, kami pasti sudah dekat dengan Kaisar Naga, mungkin sudah sukses besar. Kerugian ini, kamu harus gantikan. Kalian ingin bertemu Kaisar Naga? Yetian, apa maksudmu? Maksudku, sampah seperti kalian, bahkan tidak layak untuk membersihkan pispot Kaisar Naga. Banyak keluarga kaya di Provinsi Jiang berebut untuk bertemu Kaisar Naga lebih dulu. Kalian siapa? Bahkan tidak masuk dalam daftar antrian. Yetian, beraninya kau menghina keluarga. Jangan bawa-bawa nama keluarga. Untuk pamer. Yetian, aku memberimu kesempatan untuk pulang, tapi kau tidak tahu diuntung, dasar anjing tidak tahu berterima kasih, kau pasti akan kena karma. Tian, saya sudah berbaik hati memberimu kesempatan untuk pulang, tapi kau tidak tahu diuntung, dasar anak tidak tahu berterima kasih, kau pasti akan mendapat balasan. Kau pikir kau pantas bicara soal berterima kasih di depanku? Bagaimana orang tuaku meninggal? Dan bagaimana kalian bisa mengambil alih keluarga Ye? Apa kau lupa? Kau, omong kosong apa ini? Jika kutukan itu benar-benar ada, kalianlah yang pertama akan menerimanya. Gila. Tian gila. Tangkap dia. Kupas kulitnya hidup-hidup. Kenapa? Terkena sasaran. Cepat sekali marah. Tian, kau hanya bisa tertawa sekarang. Nanti, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk memohon. Datang kemari dengan penuh harap, bukankah itu untuk kembali ke keluarga Ye? Setelah bicara begitu banyak, jangan-jangan kau tidak ingin mengorbankan apapun, dan hanya ingin kembali menjadi tuan muda? Kalian pikir aku sama seperti kalian? Aku sama sekali tidak tertarik pada aset keluarga Ye. Aku datang hanya untuk satu hal, yaitu mengungkap kebenaran di masa lalu. Bagaimana sebenarnya orang tuaku meninggal? Aku juga ingin menjadi orang terkaya di Provinsi Jiang. Apakah aku berhasil? Sepertinya kalian tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya apa? Kakekku meninggal mendadak, orang tuaku meninggal tragis. Kalian berdua dalam semalam dari orang biasa, tiba-tiba menjadi keluarga kaya raya, dan kalian berani mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan kematian orang tuaku. Kakek saya meninggal, tiba-tiba orang tua saya tewas mengenaskan. Kalian berdua, dalam semalam, dari orang tak dikenal, tiba-tiba menjadi keluarga kaya raya. Masih berani bilang kematian orang tua saya. Tidak ada hubungannya. Ini hanya membuktikan kami jenius dalam berbisnis. Apa hubungannya dengan kematian orang tuamu? Tian, sudah kukatakan sebelumnya, kau hanyalah anak angkat kami. Hanya seorang yatim piatu yang malang. Kami telah membesarkanmu 20 tahun lebih. Cukup berjasa bukan? Kau bukannya berterima kasih, malah selalu melawan keluarga Ye. Sepertinya kalian tidak berniat mengatakan yang sebenarnya. Kesempatan yang kuberikan sudah terbuang sia-sia. Tunggu sampai aku menemukan kebenarannya. Lalu memohon ampun sudah terlambat. Berani sekali kau. Kekuasaan keluarga Ye sangat kuat di Provinsi Jiang. Bukan kau orang rendahan yang bisa menggoyahkannya. Masih ingin kami memohon ampun? Kalau begitu tunggu saja. Berhenti. Setelah membuat keributan di keluarga Ye, masih ingin pergi? Lalu apa yang nenek inginkan? Pengawal, patahkan kakinya. Mana orangmu? Pengawal, kemana perginya mereka semua? Aku menggaji kalian begitu banyak, bukan untuk makan gratis. Pengawal. Ada apa ini? Cepat masuk. Kalau tidak masuk, keluar dari keluarga Ye. Masuk. Kalau tidak, keluar dari keluarga Ye. Sudahlah. Teriak sampai suaramu habis pun tidak akan ada yang datang. Apa katamu? Kau pikir aku akan datang tanpa persiapan? Anak buahmu sudah kuatasi
Sebaiknya kalian mengatakan yang sebenarnya agar tidak terluka. Kau pikir kau siapa? Jangan bilang kau hanya membawa beberapa preman tidak terkenal, lalu berani mengancam kami. Apa pemimpin naga pelindung, termasuk preman tidak terkenal? Pemimpin naga pelindung? Aku tidak salah dengar kan? Tuan, Anda tidak salah dengar. Dia adalah jenderal dari pasukan naga pelindung di bawah Kaisar Naga. Jika naga pelindung berada di pihaknya, mungkin dia akan menghancurkan keluarga Ye kita. Aku meremehkanmu? Sombong sekali kau. Sampai yang diusir keluarga Ye berani mengkaitkan diri dengan naga pelindung. Jika kau bisa mengendalikan naga pelindung, aku akan berlutut dan meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Berlututlah sekarang. Tian, hanya segini kemampuanmu. Ye Tian, kau pikir dengan menyewa beberapa aktor bisa menipu kami? Pemimpin naga pelindung yang terhormat, bagaimana mungkin seorang gadis kecil? Ye Tian, menyewa aktor-aktor ini pasti menghabiskan banyak uang, ya. Adikmu sedang dalam kondisi kritis, kau malah boros begini, rasanya tidak pantas. Jangan sampai nanti untuk peti mati yang layak saja engkau tidak mampu. Diam, berani menghina nona muda, kau cari mati, kau berani memukulku. Kyoyo, kalau dia memukulmu, kau tahan saja. Siapa suruh dia pemimpin naga pelindung? Masih saja membual? Pemimpin naga pelindung sampai keluar. Haha, kenapa tidak sekalian panggil Gubernur King Yang? Jangan setiap kali hanya satu aktor ini. Penonton sudah bosan. Dia belum pantas. Patuhi perintahku. Aduh, sombong sekali dia. 4 keluarga besar Provinsi Jiang bersatu pun tidak akan bisa menggoyahkan gubernur. Dia malah bilang bahwa menjadi pelayannya saja tidak cukup. Jika kata-kata ini diketahui oleh gubernur, tulangmu akan hancur lebur. Kau cari mati. Ye Tian, apa yang kau lakukan? Apa kau benar-benar berani membunuh? Ye Tian, bagaimanapun juga, kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tanpa kami, engkau dan adikmu sudah mati kelaparan di jalanan. Kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Nishang, hentikan. Demi masa lalu kita, aku akan mengampuni kalian hari ini. Lain kali, kalian akan mati. Tolong, jangan pukul. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Kah? Tolong. Adikku. Tenanglah, sudah tenang. Ada aku di sini, tidak akan ada yang mengganggumu. Kak, ayo pergi. Ayo kita pergi dari sini. Kalau sampai ketahuan, Yemang kita pasti mati. Aku sekarang berbeda dari dulu. Selama aku masih ada, tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Percaya padaku, ya? Kah, aku percaya semua yang kau katakan. Kalau begitu, kamu istirahat saja di rumah sakit. Sampai sembuh, nanti aku akan menjemputmu pulang. Baik. Baginda Raja Naga, saya sudah menyelidiki semuanya. Ye Chengde dan Nenek bersama Raja Anjing menyerang keluarga Ye dan menelan semua harta keluarga Ye, menganggap Anda dan Nona sebagai anak angkat, sementara mereka tiba-tiba menjadi pemilik keluarga Ye. Inilah semua bukti yang saya kumpulkan selama beberapa hari ini. Ye Chengde. Baginda Raja Naga, selama Anda memberi perintah, saya akan segera membawa orang menghancurkan keluarga Ye dan mengambil kembali semua yang menjadi milik Anda. Tidak perlu. Dendamku akan kubalas sendiri. Dan sekarang belum waktunya, aku akan merebut kekuasaan mereka. Di pesta 3 hari mendatang, dan juga nyawa mereka. Lalu apa yang akan Anda lakukan sekarang? Pergi ke keluarga Su. 5 tahun lalu, mereka memfitnahku, sehingga aku harus pergi jauh, menyebabkan Su Yan menderita begitu banyak. Sekarang aku ingin menebusnya. Berani sekali engkau kembali ke sini. Ibu, ada apa lagi? Ibu menyuruhmu merawat Tuan Ye, tapi apa yang kau lakukan di rumah sakit? Aku... Yehan, apa karena Ye Tian kembali? Ye Tian, karena dia kembali. Hah? Tuan muda, mana mungkin? Ibu tahu betul. Ye, Tian itu orang seperti apa? Keluarga kami tidak akan pernah menerima pelaku pelecehan itu. Ibu, Ye Tian sudah menjelaskan semuanya kepadaku. Kejadian waktu itu
keluarga Yahya sengaja merencanakannya. Dia sebenarnya bukan. Meskipun dia bukan pelaku pelecehan, dia sudah diusir dari keluarga Yahya. Ibu beritahu kau bersama pecundang yang tidak punya uang dan tidak punya kuasa, tidak akan ada masa depan yang baik. Ibu, tidak bisakah ibu memberi Yetian kesempatan? 5 tahun yang lalu, ibu sudah memberinya kesempatan, tapi dia yang tidak memanfaatkannya, jadi jangan salahkan kami. Tapi, tidak ada tapi-tapi. Jangan lupa, kau sudah berjanji pada ibu untuk menikah dengan Yetian. Bagaimana begitu Yetian datang, kau ingin berubah pikiran? Pasti si pecundang itu ingin mencari sandaran hidup, makanya dia merayumu. Tidak. Aku hanya diam. Kalau tidak, fokus saja. Dan cepatlah menikah dengan keluarga Yahya, supaya engkau tidak menderita bersama orang seperti Yetian. Ibu, Yetian sudah menikah. Ibu menyuruhku menikah dengannya, pria beristri, itu baru namanya menderita. Kamu bersama seorang pecundang yang tidak punya kekuasaan dan pengaruh, itu baru namanya menderita. Hanya keluarga Y yang bisa membangkitkan kembali keluarga Su. Lagi pula, perjanjian pernikahanmu dengan keluarga Y masih berlaku. Menikah dengan Yetian atau Yemang, sama saja kan? Kenapa ibu tidak menyarankanku untuk menikah dengan Pak Y sekalian saja? Toh menikah dengan siapapun sama saja. Kamu tidak akan puas sampai membuatku mati ya. Aduh, Suyan, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Bagaimana kamu tega melihat ayahmu bersusah payah membangun perusahaan ini, hancur di tanganmu? Hanya dengan mendapatkan investasi dari keluarga Y, keluarga Su kita bisa bertahan. Kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan bisa bertemu ayahmu di alam baka. Hanya dengan mendapatkan investasi dari keluarga Y, perusahaan Su kita baru bisa bertahan. Kalau tidak, meskipun aku mati, aku juga tidak bisa bertemu ayahmu di alam baka. Ibu, jangan bicara seperti itu. Suyan, kamu harus mendengarkan ibumu dan bersiaplah. Nantinya, kamu akan menjadi istri keduaku. Aku jamin perusahaan mertuaku tidak akan bangkrut. Nantinya, fokus saja di keluarga Y, urus suami dan anak. Aku pasti akan membuatmu hidup enak, hidup mewah. Tapi, bagaimana dengan bisnis keluarga Suku? Bisnis keluarga Su tanpamu tetap akan berjalan. Ada ibumu dan adik laki-lakimu yang mengurusnya. Lagi pula, dengan adanya keluarga Y kami jamin keluarga Su kalian akan semakin sukses. Hahaha. Bu, Yetian juga pernah bilang dia akan membuat keluarga Su kita menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Kalau toh akhirnya harus menikah, kenapa tidak menikah dengannya? Ibu, Yetian juga bilang dia bisa bikin keluarga Su jadi orang terkaya di Jiangcheng. Daripada nikah sama orang lain, kenapa nggak nikah sama dia aja? Suyan, aku suka kamu yang polos dan lugu. Ya, Tian bisa jamin keluarga Su jadi orang terkaya. Jangan bercanda, 4 keluarga besar di kota ini aja nggak bisa jamin. Dia kira dia siapa? Dia kira dia Kaisar Naga? Hahaha. Kamu masih percaya sama pecundang itu? Setelah dia jadi penjahat yang tercemar, kamu masih terobsesi sama dia. Anak sialan. Kamu gak bisa hidup tanpa laki-laki. Bukan gitu. Aku cuma mau percaya dia sekali lagi. Percaya dia? Dia mempermainkanmu, dan kamu masih percaya sama dia. Pecundang yang diusir dari keluarganya? Dia aja susah sendiri. Mana mungkin dia bisa bantu kita? Yetian udah janji sama aku, 3 hari lagi Kaisar Naga ngadain pesta, dia bakal bawa keluarga Su ke sana dan kenalin kita ke semua orang penting. Benar, 3 hari lagi Kaisar Naga memang akan mengadakan pesta. Tapi orang yang diundang di Jiangcheng cuma belasan keluarga terpandang dan keluarga Y salah satunya. Aku belum pernah dengar ada orang kayak Yetian diundang. Tuan Y, keluarga Y beneran diundang? Undangan pestanya sebentar lagi akan sampai ke keluarga Y. Masa bohong? Cuma undangan doang, susah banget dapatnya. Undangan saja, susah sekali dapatnya. Oh, sombong sekali. Yetian,
Sampah sepertimu berani datang kemari? Aku sudah berjanji pada Suyan untuk membawa keluarga Su ke pesta itu dan aku tidak akan mengingkarinya. Apa kau benar-benar punya undangan Kaisar Naga? Saat ini aku tidak membawa undangannya, tapi saat aku datang, aku sudah menyuruh anak buahku. Dia akan segera datang, kalian hanya perlu menunggu dengan sabar. Hahaha, lelucon. Sekarang di pasar gelap, satu undangan bisa terjual dengan harga 10 juta, tapi tidak ada yang mau menjualnya. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa mendapatkannya. Dia bahkan tidak bisa menandingi keluarga Y yang begitu berkuasa. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan undangan semahal itu? Hanya membual saja. Suyan, apa kau masih belum melihat wajah asli pria ini? Undangan ini bisa membawa anggota keluarga. Sekarang kau menikah dengan keluarga Y, nanti aku bisa membawamu melihat dunia, sekalian memperkenalkanmu pada orang-orang kaya di Provinsi Jiang, nanti kerjasama dan pesanan. Semuanya terserah padamu. Meskipun aku sekarang tidak punya undangan, tapi membatalkan undangan keluargamu hanya perlu satu panggilan telepon saja. Oh, nyalimu besar juga? Mari kita lihat bagaimana caramu membatalkan kualifikasi keluarga ya? Yetian, berani-beraninya engkau berbohong. Kau pikir kami bisa kau tipu? Kurasa engkau tidak hanya meremehkan Sekar, tapi juga keluarga Surya. Keluar sekarang juga. Yetian. Bibi, Anda salah paham. Saya datang untuk mengantarkan undangan untuk keluarga Surya. Kalau begitu, mana undangannya? Anak buah saya akan segera tiba. Bibi tidak keberatan menunggu kan? Tunggu, menunggu sampai kapan? Menunggu sampai Raja Naga meninggalkan Provinsi Jawa. Kurasa anak ini hanya mengulur waktu. Saat ini, dia sedang memeras otak, memikirkan cara untuk lolos. Saya tidak sebaik keluarga Y. Saat kau membuat kesalahan besar, nyawamu masih bisa kuampuni. Hari ini jika engkau tidak bisa menunjukkan undangannya, kuhabisi kau. Hari ini kalau engkau tidak bisa menunjukkan undangannya, kubuat kau menyesal. Ye, Tian, lebih baik kau minta maaf dulu pada ibuku, supaya nanti... Tenang saja. Cabut hak keluarga Y untuk hadir. Dan 3 menit, bawa undangannya dan segera kemari. Kalau tidak, tanggung akibatnya. Cie, aku takut nih. Ye, Tian, setelah sekian lama tidak bertemu, kukira kau sudah berubah. Ternyata setelah 5 tahun, yang kau bisa hanya menyombongkan diri. Gubernur King yang datang. Tuan Gubernur. Tidak perlu memberi hormat. Ada urusan apa? Tuan Gubernur datang kemari? Saya diutus Tuan Muda Y untuk mengantarkan undangan ke keluarga Su. Keluarga kami ini sederhana. Mana pantas merepotkan Tuan Gubernur untuk datang sendiri? Tuan Muda Y, apakah ini? Tuan Y, tadinya aku pikir kamu hanya akan mengajak Suyan ke pesta itu. Tak disangka undangannya sampai juga ke keluarga Su. Apa ini memang sengaja diatur oleh ayahku? Hahaha, aku memang menepati janjiku. Kukatakan akan mengajak kalian ke pesta, maka aku pasti akan membawa kamu dan Suyan ke sana. Wah, terima kasih banyak Yemang. Dengan begini, keluarga Su akan melejit. Hahaha. Tidak seperti orang yang suka menyombongkan diri. Tante, undangan ini aku yang menyuruh orang untuk mengirimkannya. Cih, lelucon. Berani sekali kau membuat seperti ini? Kau tidak takut gigimu copot? Jangan bilang kau sekarang sudah diusir dari keluarga Y. Bahkan jika kau masih di keluarga Y, pecundang sepertimu yang numpang hidup, berani repot-repot mengundang gubernur? Dasar benalu tidak berguna. Berani-beraninya engkau merepotkan Tuan Gubernur. Betul. Entah dapat kabar dari mana. Kalau Tuan Gubernur akan memberikan undangan pada kami, lalu dia menyamar jadi Tuan Muda keluarga. Yeay, mau mengambil keuntungan dari hal ini? Yeay, Tian. Palsu tetaplah palsu. Tidak akan pernah menjadi asli. Cepat atau lambat akan ketahuan juga. Cih, berlutut sekarang. Mungkin nyawamu masih bisa kuampuni. Ye, Tian, lebih baik kau minta maaf saja. Kalau tidak, bukan cuma Yemang, ibuku juga tidak akan melepaskanmu. Betul ya, Tian? Kehilangan harga diri, tapi nyawamu selamat, bagimu tidak rugi kan? Terima kasih Tuan Gubernur, sudah repot-repot mengantarkan undangan.
Keluarga Ye sangat berterima kasih. Kau pikir kau siapa? Kau ini siapa? Ye Mang. Ye Mang mengandalkan nama keluarga Ye untuk berbuat sesuka hati sampai yang membuat onar di mana-mana. Kau berani menyebut dirimu Tuan Muda Ye? Aku. Tuan Gubernur, bukankah keluarga Y yang meminta Anda untuk mengirimkan undangan ini? Hah? Kurang ajar. Apa kau menghinaku? Keluarga Y saja berani menyuruhku? Tuan Gubernur, ini... Tuan Muda Y, saya sudah diperintahkan untuk mengirimkan undangan ini. Apa? Tuan Gubernur, jika ingin mengirim undangan, juga harus mengirimkannya ke keluarga Y kami. Dia hanyalah pecundang yang diusir dari keluarga Y kami. Apa kau salah orang? Bocah, berani menghina Tuan Muda Y, kau cari mati. Kualifikasi keluarga Y dibatalkan. Pesta Kaisar Naga. Kalian semua tikus, tidak layak untuk hadir. Apa? Tuan Muda Y, apa ada perintah lain? Kau boleh pergi. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah aku sudah bilang, aku akan membuat keluarga Su menjadi keluarga terkaya di Jiangcheng untuk menebus kesalahan yang aku lakukan 5 tahun lalu. Apa yang kukatakan, pasti kulakukan. Bocah, kau masih bisa menyombongkan diri? Kau masih bisa menyombongkan diri? Bibi, apa maksudmu? Keluarga Y telah membesarkanmu. Bukannya membalas budi, malah berusaha keras membuat keluarga Y kehilangan kualifikasi untuk hadir. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Bu, dialah yang menyinggung gubernur. Dia pantas mendapatkannya. Masalah ini bagaimana bisa dibebankan pada Ye Tian? Kalau bukan dia, siapa lagi? Kenapa dia tidak menjelaskan sejak awal? Apakah dia punya hubungan dengan gubernur? Dia membuat gubernur bermusuhan dengan keluarga Y. Kau puas? Benar, benar. Kalau bukan karena ayahku yang mengasihani dan menampungmu dulu, kau dan adik perempuanmu yang sakit-sakitan itu akan mati kelaparan di jalanan. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga membalas kebaikan dengan kejahatan, membalas dendam pada keluarga kami. Ye Tian, kau benar-benar tidak berperasaan dan jahat. Yang bersalah bukan aku, tapi keluarga Ye kalian. Apa? Apa yang kau bicarakan? Kurasa dosa terbesar kami adalah menampungmu dan adikmu. 2 orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika engkau berani menghina adikku lagi, kuhabisi engkau. Undangannya sudah terkirim, kau harus datang saat itu. Aku akan memberimu kejutan. Ini hutangku padamu. Sedangkan engkau pulang dan beritahu ayahmu dan semua orang di keluarga Y, cuci kepala kalian dan minta maaf di makam orang tuaku. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Y palsu ini benar-benar lenyap dari provinsi Jiang. Tuan Y, Anda baik-baik saja? Pergi. Kalian semua palsu. Kalau bukan karena kalian, mana mungkin aku menyinggung gubernur. Tuan Y, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ini semua karena Ye Tian. Ye Tian. Aku tidak akan melepaskannya. Siapapun yang berani menyinggung keluarga Ye harus mati. Bu, tadi Ye Tian bilang, apa maksudnya? Keluarga palsu apa? Omong kosong, tidak akan pernah terjadi. Tapi apa? Sekarang kamu fokus saja mempersiapkan pernikahan. Segera menikah dengan keluarga Ye. Tapi Ye Tian, dia sudah mengirim undangan. Bukankah itu menunjukkan dia mampu membantu keluarga Su kita? Cuma undangan. Dia bisa mengirim undangan. Hanya berarti dia beruntung saja. Keluarga Su kita harus berpikir jangka panjang. Kamu harus segera meninggalkan orang miskin itu bersama Ye Mang. Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Bu, setelah kalian menikah dengan kecantikan dan pesonamu, si bodoh Ye Tian itu akan mudah kau kendalikan. Saat itu, seluruh aset keluarga Ye akan menjadi milik keluarga Su. Bu, ibu ingin aku menikah hanya untuk mencuri harta orang lain? Aku melahirkanmu secantik ini, bukan untuk menikah dengan orang miskin, membiayaimu dengan mewah selama ini. Adalah untuk suatu hari nanti, kamu bisa berkontribusi untuk keluarga Su. Hanya dengan sebuah undangan, ingin menikahi wanita tercantik di provinsi Jiang, mimpi
Tuan Naga, perjamuan akan segera dimulai. Saya sudah sesuai permintaan Anda mengundang para pejabat penting dari Provinsi Jiang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ada kabar dari rumah sakit, kondisi Yehan stabil dan boleh pulang. Tapi keluarga Ye sekarang belum bisa kembali. Saya butuh kamu membantunya mencari tempat tinggal sementara. Tuan Naga, sebelum Anda datang ke Provinsi Jiang, 4 keluarga besar telah mempersembahkan banyak hadiah mewah. Di antaranya, keluarga Liu Kuan mempersembahkan sebuah villa puncak naga tertinggi. Anda bisa melihatnya dulu, apakah cocok? Saya akan melihatnya dulu. Kamu jemput Yehan. Jika Yehan suka, maka villa itu kita terima. Baik. Inikah villa puncak naga tertinggi? Lumayan. Mau apa? Tahu nggak villa ini milik grup Liu, berani-beraninya masuk tanpa izin. Saya tidak tahu. Villa ini dulunya milik siapa. Tapi sekarang, villa ini milik saya. Milikmu? Bercanda. Ini adalah wilayah keluarga Liu, salah satu dari 4 keluarga besar. Kau sepertinya punya nyali yang besar, berani membuat masalah di sini. Benar, villa ini memang diberikan oleh Liu Kuan kepada. Diberikan padamu? Aku kenal semua orang penting di Jiangcheng. Kau siapa? Ye Tian. Ye Tian. Ye Tian? Haha, aku ingat sekarang. Kau pelaku pelecehan itu kan? Kakimu ini kenapa belum dipatahkan? Berani-beraninya kau datang ke Jiangcheng untuk Kau seorang pelaku pelecehan. Sekarang berani-beraninya mengatasnamakan Tuan Liu untuk menipu. Kau cari masalah, ayo seret dia keluar. Bawa dia pergi. Hentikan. Ada apa ini? Aduh, Nona Liu Ruyan. Kenapa Nona ada di sini? Ayah bilang hari ini ada tamu penting datang, jadi beliau meminta saya untuk menyambutnya. Kalian ribut di sini, mengganggu tamu penting, awas saja engkau. Ini semua karena pemuda ini. Dia memaksa masuk ke perusahaan kita. Dia juga bersikeras mengatakan, Pak Liu mau memberikan rumah ini padanya. Benar-benar menggelikan. Saya tidak berbohong. Kalau bukan Pak Liu yang memaksa memberikan rumah ini kepada saya juga tidak mau datang. Kau berani sekali menyebut nama Pak Liu. Salahmu bertambah. Ye Tian? Liu Ruyan, kenapa kau ada di sini? Pemuda, kau mau mengaku sebagai kerabat Nona Liu Ruyan? Nona, apa engkau kenal dia? Dia teman sekelasku. Tapi Ye Tian, kenapa kau ada di sini? Sudah kujelaskan padanya, bila ini diberikan Pak Liu padaku, dia malah tidak mengizinkanku masuk. Nona, jangan sampai engkau ditipu olehnya. Seluruh provinsi Jiang tahu dia itu penipu kasus percobaan pemerkosaan. Kalau Pak Liu mau memberikan rumah ini padamu, aku ini anak kandung Pak Liu. Kalau Pak Liu mau kasih villa ini ke kamu, aku ini anak kandung Pak Liu. Bajingan. Aku kenal dia sudah bertahun-tahun. Aku tahu betul orangnya seperti apa. Kamu benar-benar tamu kehormatan yang ayahku bicarakan? Kalau bukan, ngapain aku ada di sini? Hentikan sandiwaramu. Sebelum aku datang, ayahku sudah bilang padaku, villa ini akan diberikan kepada Raja Naga. Benar, akulah Raja Naga yang mereka bicarakan. Ardi, berhenti membual. Kalau kamu Raja Naga, aku Ratu Neraka. Begini, nanti aku akan bilang kalau villa ini diberikan ayahku padamu sebagai bentuk penghormatan untukmu. Setelah itu, kamu segera pergi. Yang kukatakan semuanya benar. 5 tahun lalu seluruh provinsi Jiang dipenuhi rumor tentangmu. Tapi aku selalu percaya engkau tidak bersalah. Tapi kenapa sekarang kau juga mulai berbohong? Kalau kau tidak percaya, sekarang telepon ayahmu, aku tidak bohong. Sudahlah, ikut aku masuk. Nona Ruyan, apa kau benar-benar percaya apa yang dia katakan? Dia itu... Diam. Dia tamu kehormatan yang ayahku bicarakan. Kau bukan hanya mengganggu tamu kehormatan, tapi juga menghinanya berulang kali. Kau mau dipecat? Tidak. Aku tidak. Lain kali, kemasi barangmu dan pergi. Abaikan saja dia. Ayo kita pergi. Nona Ruyan, kenapa marah besar? Tuan Kiao, Anda sudah datang. Enya.
Nona Liu kenapa semarah ini? Tuan Kiao, Anda sudah datang. Pergi. Kiao Shokun, ngapain kamu kesini? Aku datang tentu saja untuk melihat vilaku. Villa ini milik keluarga Liu. Kok jadi milikmu? Hahaha. Ini dijanjikan oleh mertuaku untuk diberikan kepadaku. Bagaimana bisa bukan milikku? Jangan bilang hanya villa ini, kamu juga akan menjadi milikku nanti. Diam, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kamu ingin menikahiku? Lihat dulu apakah kamu punya nyawa untuk itu. Riana, perjanjian pernikahan kita sudah ditetapkan. Apa gunanya kamu tidak setuju? Jika keluarga Kiao dan Liu bersatu, dengan kekuasaan kita di Provinsi Jiang tidak akan ada lagi 4 keluarga besar. Selama kita bekerja sama, bahkan Kaisar Naga pun bisa dengan mudah dihancurkan. Siapa yang bicara omong kosong? Ye Tian, kenapa engkau di sini? Kiao Shaokun, gigimu sudah tidak ompong lagi, ya? Sudah bisa keluyuran lagi secepat ini? Kau ini apa? Berani menghinaku? Dia pacarku. Liu Ruyan, tak kusangka di luar kamu terlihat begitu polos, tapi diam-diam bermain seperti ini. Liu Ruyan, ternyata di balik penampilanmu yang polos ini, kau bermain kotor juga ya. Kau? Sok suci begini, kukira kau wanita baik-baik. Ternyata hanya karena seorang pelaku kriminal, kau langsung takluk. Kalau engkau suka drama seperti ini, bilang saja dari tadi. Aku bisa memuaskanmu sekarang juga. Kalau keluargamu tidak pernah mengajarimu, apa arti sopan santun? Aku tidak keberatan mengajarimu sekarang. Pengemis sepertimu berlagak sok penting. Berani menghina keluargaku, kau cari mati. Ye Tian, tidak perlu kau layani orang ini, kita masuk saja. Berhenti. Urusan kita belum selesai. Kau mau lari? Ye Tian, kau patahkan tanganku dulu dan juga pukul gigiku sampai lepas. Sekarang kau juga menghina keluarga Kiao dan merebut tunanganku. Sekarang berlutut dan minta maaf, baru kau punya kesempatan untuk hidup. Sepertinya pelajaran yang kuberikan belum cukup. Kau masih berani menyuruhku berlutut? Jangan senang dulu. Ku beritahu kau, Pak Tua dari kepolisian sedang mencarimu, penipu. Kalau kau tidak berlutut, kulaporkan kau ke Pak Tua. Kau akan mati. Ye Tian, dia tamu kehormatan keluargaku. Jangan keterlaluan. Kau berani menyinggungnya? Ayahku tidak akan memaafkanmu. Liu Ruyan, ku beri engkau muka. Kau merasa hebat. Perempuan jahat sepertimu berani lancang di hadapanku. Liu Ruyan, aku bersikap baik padamu. Kau merasa dirimu hebat? Perempuan jahat, berani sekali. Kau di depanku, lancang. Kiao Shaokun, kau berani memukul orang? Ini bukan memukul. Aku sedang mendidik calon istriku. Orang yang penuh nafsu dan mabuk, ingin menikahiku, mimpi. Liu Ruyan, sebaiknya kau jangan keras kepala. Aku nanti akan mewarisi Kiao Group. Asal kau membuatku senang, harta keluarga Kiao, semuanya akan menjadi milikmu. Menikah denganku sangat menguntungkanmu. Jika Kiao Group diwariskan kepadamu, tak lama lagi akan bangkrut. Masih keras kepala? Tuan Liu sudah menyetujui pernikahan kita. Cepat atau lambat kau akan menjadi wanitaku. Aku akan mengajarimu apa itu langit tinggi, bumi luas, suami yang terbesar. Lebih baik aku yang mengajarimu apa itu hormat. Ye Tian, kau pecundang ingin merebut wanitaku. Dengarkan aku baik-baik. Aku lebih baik mati daripada bersama pecundang penuh tipu daya sepertimu, Liu Ruyan. Rubah betina, aku sudah berbaik hati padamu. Kau merasa dirimu orang penting? Dasar tidak tahu sopan santun. Bahkan jika ayahmu ada di hadapanku, dia tidak akan berani bersikap kurang ajar seperti ini. Ye Tian, kau masih berani mengatasnamakan Ye Tian Sang Naga untuk menipu orang di mana-mana. Identitasmu sudah terbongkar. Kau masih berani memukulku. Hari ini kau tidak akan bisa keluar dari Provinsi Jiang hidup-hidup. Aduh, berani sekali kau
tidak menghormati Ye Tian Sang Naga. Kaulah yang seharusnya mati. Ye Tian Sang Naga. Aduh, kau. Teruskan memaki. Kenapa diam saja? Kau pikir dengan mengatasnamakan Ye Tian Sang Naga, kau bisa mendapatkan wanita ini? Dasar bocah, kau ini tidak akan sadar sebelum melihat peti mati. Cari mati kau? Berani sekali kau bicara lancang. Nia, aku ingin lihat bagaimana kau akan membunuhku. Tunggu saja kau. Halo, Pak Yuan. Aku sudah menemukan penipu yang mengatasnamakan Ye Tian Sang Naga. Cepat kemari dan habisi dia untukku. Ye Tian, lebih baik engkau pergi sekarang. Saat polisi datang nanti, aku khawatir. Mau lari, terlambat. Berani sekali meniru Ye Tian Sang Naga dan berani menipu polisi. Habisi dia. Berani-beraninya engkau menipu badan pengawas. Bunuh dia. Yuan Shen, beraninya kau tidak hormat pada Kaisar Naga, kau cari mati? Masih berani menipu? Aku sudah mencari tahu. Kaisar Naga telah memimpin pasukan bayangan selama bertahun-tahun, selalu menang, tak terkalahkan. Mana mungkin dia anak ingusan. Berani-beraninya kau menipu keluarga Yuan. Kalian yang pantas mati. Orang buta. Aku tak tahu bagaimana engkau bisa menjadi kepala badan pengawas. Kaisar Naga, aku akan memecatnya. Hahaha. Mau memecatku? Berani sekali engkau. Atasanku adalah gubernur. Kalau kau punya nyali, suruh gubernur menemuimu, baru aku percaya padamu. 3 menit. Suruh Gubernur Semarang kemari. Pasukan bayangan. Ratakan Provinsi Jiang. 3 menit. Suruh Gubernur Qing yang kemari. Pasukan Jiuyus. Ratakan Provinsi Jiang. Hahaha. Bualanmu semakin menjadi-jadi. Berani sekali kau menghina gubernur. Hari ini kalian akan mati di sini, membasmi hama Provinsi Jiang. Tembak mati mereka sekarang juga. Ye Tian. Siapa yang berani membunuh kepala polisi? Kalian mau mati? Menghina Kaisar Naga. Sialan. Yang mulia Kaisar Naga, maafkan hamba yang datang terlambat. Kaisar Naga, benarkah kau Kaisar Naga? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Berani sekali kau menghina Kaisar Naga. Hukum mati. Tidak. Saya buta. Ampuni aku, Kaisar Naga. Kiao Shaokun, bukankah kau sangat sombong tadi? Saya khilaf. Saya tidak tahu diri. Saya bersedia menyerahkan semua aset grup Kiao dan segera pergi dari Jiang. Mohon ampuni nyawaku, Kaisar Naga. Kau pikir aku akan menginginkan asetmu yang sedikit itu? Saya Liu Ruyan, tolong bicaralah untukku, mengingat kedua keluarga kita sudah saling kenal begitu lama. Selamatkan aku. Kau telah melakukan banyak kejahatan. Kau seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Segera sita semua aset dan kejahatan keluarga Kiao dan Yuan. Siapapun yang bersalah, musnahkan semua. Baik, pengawal, bawa dia pergi. Jangan, ampun, Tuan Kaisar Naga, ampun. Kaisar Naga, saya sudah menjemput Nona Muda kembali. Apakah akan langsung dibawa ke villa? Bersihkan tempat ini dulu. Mata adikku tidak boleh melihat hal-hal kotor. Baik. Mari kita masuk. Kamu benar-benar naga Kaisar? Benar. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku sangat khawatir tadi. Kukira kau mati tadi. Aku sudah bilang sebelumnya, tapi kalian tidak percaya. Pantas saja, ayahku memberikan villa ini kepadamu. Awalnya kukira kau sedang menyombongkan diri. Aku satu sekolah dengan naga Kaisar. Sungguh sulit dipercaya. Sudahlah. Jangan dibahas lagi. Oh ya, bagaimana wajahmu? Aku baik-baik saja.
Terima kasih telah menolongku tadi. Tidak perlu berterima kasih, itu hanya hal kecil. Bagimu mungkin hal kecil, tapi bagiku ini bantuan yang besar. Jika kau tidak mengurus Johnny, aku tidak tahu berapa banyak kesulitan yang akan kuhadapi. Jika ada yang mengganggumu lagi, beritahu aku saja. Aku akan mengurusnya. Terima kasih banyak. Tian, kau benar-benar hebat sekarang. Salah satu dari 4 keluarga besar Jiangsu di hadapanmu seperti macan kertas. Aku sudah bilang aku naga kaisar, tapi kau tidak percaya. Ngomong-ngomong, ada apa denganmu dan Kiao Shaokun? Oh iya, kamu dan Kiao Shaokun, bagaimana ceritanya? Keluarga-keluarga terpandang di Provinsi Jiang ini biasanya menggunakan pernikahan untuk memperkuat pengaruh mereka. Kami juga tidak terkecuali. Keluarga Liu dan keluarga Kiao juga memiliki banyak urusan bisnis. Ayahku dan Pak Kiao ingin mempererat hubungan, menjodohkanku dengan Kiao Shaokun. Tapi playboy seperti dia, sama sekali tidak pantas untukmu. Kiao Shaokun punya banyak wanita, dia mengandalkan nama Pak Kiao untuk merayu wanita di luar sana, anak di luar nikahnya, yang aku tahu saja, sudah belasan, aku benar-benar tidak bisa menerima untuk bersamanya. Sebagai putri dari keluarga terpandang, hidupmu juga tidak mudah ya. Tapi sekarang sudah lebih baik, kamu sudah menyita aset keluarga Kiao, Kiao Shaokun juga sudah jatuh. Meskipun ayahku masih ingin menjodohkanku, tidak mungkin aku menikah dengan orang mati. Aku tidak menyangka, pertemuan pertama kita setelah bertahun-tahun, kamu malah melihat lelucon seperti ini. Hahaha, apa masalahnya? Aku juga seorang terpidana pemerkosa yang tercemar namanya, kamu saja tidak menertawakanku. Setelah kejadian itu, ku dengar kamu dan tunanganmu membatalkan pertunangan. Jadi, kamu sekarang lajang? Bisa dibilang begitu, tapi kenapa kamu bertanya begitu? Lalu kamu, mau tidak, ganti pacar? Lalu kau, mau tidak, ganti pacar? Aku sudah punya pacar. Yang kau maksud Suyan? Bukankah kau sudah membatalkan pertunangan dengannya? Apa kau meremehkanku? Bukan, tentu saja bukan. Hanya saja, aku sudah menjelaskan semuanya pada Suyan. Pertunanganku dengan keluarga Su akan tetap berlanjut. Kau lebih memilih keluarga Su daripada aku? Aku? Aduh. Soal kekayaan, keluargaku jauh lebih kaya daripada mereka. Soal kekuasaan, keluarga Su tidak bisa dibandingkan denganku. Apanya aku yang kurang darinya? Hanya karena dia wanita tercantik di Jiangcheng? Apa kau pikir aku jelek? Aduh, bukan. Aduh, di Jiangcheng, kalau engkau dibilang jelek, berarti tidak ada wanita cantik. Lalu kenapa sebenarnya kau lebih memilih dia daripada aku? 5 tahun lalu aku difitnah, diusir dari keluarga Ye. Karena pertunangan kami, Suyan jadi bahan ejekan di Jiangcheng. Sekarang aku kembali, tentu saja aku harus menebusnya. Meskipun kau mau, aku khawatir keluarga Su tidak akan mau. Seluruh Jiangcheng tahu, keluarga Su ingin menjodohkan Suyan dengan Ye Mang. Mereka tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Tenang saja, sebentar lagi keluarga, Ye akan lenyap. Dasar sampah, berani-beraninya engkau membuat masalah sebesar ini. Bukan salahku. Yang harus disalahkan adalah Ye Tian. Dia jelas punya koneksi dengan gubernur, tapi tidak memberitahuku. Ini membuatku menyinggung gubernur dan juga kehilangan satu undangan. Tidak bisa menghadiri pesta Raja Naga. Tidak berguna. Kalau saja engkau punya setengah dari kecerdikan Ye Tian, keluarga Ye tidak akan seperti ini dikendalikan orang lain. Kau mengejekku? Apa anakku lebih buruk dari anak sialan itu? Engkau masih berani bicara? Dulu, kalau bukan karena engkau yang bersikeras membiarkan kedua kakak beradik itu tinggal, bagaimana bisa terjadi bencana sebesar ini? Sekarang kau mulai menyalahkanku? Kalau saja dulu, aku tidak berimprovisasi. Setelah orang tua itu meninggal, dengan mengadopsi Ye Tian dan adiknya sebagai pengganti, kita masih menjadi pengurus rumah tangga, masih melayani orang lain, uang yang kita hasilkan, bahkan tidak cukup untuk membeli rumah tua kecil. Kita sekarang tinggal di villa keluarga Ye, semuanya berkat aku.
Aduh, sudah. Masalah Yetian belum selesai. Kita malah bertengkar sendiri. Bagaimana bisa begini? Aduh, iya. Kita harus segera menyingkirkan Yetian. Sekarang itu kan wanita tercantik di Provinsi Jiang. Tidak boleh direbut olehnya. Tenang saja. Yetian berani macam-macam dengan kita. Dia tidak akan hidup tenang di pesta Kaisar Naga. Aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri. Tapi, bukankah kita sudah dikeluarkan oleh gubernur? Dari pesta itu, kita tidak punya undangan. Bagaimana kita bisa masuk? Kaisar Naga pernah bilang, satu undangan bisa membawa keluarga. Kita tidak punya, tapi keluarga Su punya. Kita pinjam undangan keluarga Su untuk masuk ke pesta. Membongkar kedoknya, aku akan membuat Yetian hancur. Tuan Kaisar Naga, silakan masuk dan beristirahat. Saya akan mengantar Nyonya ke ruang pesta. Tidak apa-apa. Saya akan memperkenalkan Suyan kepada semua orang. Oh ya, sambut baik semua tamu yang datang hari ini. Lagi pula, saya ingin semua orang penting di Provinsi Jiang menyaksikan pertunjukan yang bagus. Baik. Wah, bukankah ini Yetian? Kenapa berdiri di pintu? Hahaha. Yetian. Suyan, akhirnya engkau datang. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu, ayo. Kembali kau. Semua yang hadir di pesta hari ini adalah orang-orang penting di Provinsi Jiang. Membiarkan mereka melihat kau bermesraan dengan seorang penjaga pintu, apa kau ingin mempermalukan keluarga Su kita? Hahaha. Kukira dia begitu sombong. Mengatakan bahwa dia bisa menghadiri pesta Tuan Kaisar Naga dan juga bisa berhubungan dengan Tuan Kaisar Naga. Ternyata dia hanya seorang penjaga pintu. Hahaha, Yetian tidak menyangkakan. Aku bisa datang ke sini tanpa undangan loh. Bagaimana pertunjukan ini bisa dimulai tanpa kalian? Menggumam apa kau? Kau meninggalkan pita suaramu di rumah. Katakan, kalian semua hanya bisa nebeng undangan keluarga Su untuk datang ke pesta Tuan Kaisar Naga. Hahaha, sungguh lancang. Bajingan, berani kau memaki kami. Jaga pintunya baik-baik. Kalau tidak, kupatahkan kakimu. Yetian, lebih baik kau pergi dari sini sekarang juga. Sebelum Tuan Kaisar Naga tahu, kau menipu orang-orang dengan mengatasnamakan dia. Kau bisa celaka nanti. Aduh, aku ingin lihat siapa yang akan celaka nanti. Siapa sebenarnya? Haha, kau hanya bisa menyombongkan diri sekarang. Berlagak sok hebat. Nanti setelah bertemu Tuan Kaisar Naga, kau pasti akan ketakutan setengah mati. Bahkan memohon ampun pun terlambat. Hahaha. Begini saja, Yetian. Jilat ludahku ini sampai bersih. Mungkin saja aku akan berbaik hati. Nanti saat bertemu Tuan Kaisar Naga, aku tidak akan membongkar perbuatanmu. Bagaimana? Hahaha. Yemang, jangan keterlaluan. Yemang, setelah sekian lama, kau masih sama seperti dulu. Hanya bertambah umur, tapi tidak bertambah pintar. Hahaha. Yetian, aku tidak akan terpancing oleh kata-katamu. Karena aku tidak akan berurusan dengan orang mati. Yetian, sampah memang seharusnya berada di tempat sampah. Memaksakan diri masuk ke keluarga kaya tidak akan mengubah apapun. Pak Tua benar. Benar kata Pak Y. Sampah memang seharusnya berada di tempat sampah. Nona Liu Ruyan, Anda sudah datang? Menurut saya, keluarga Y juga tidak pantas berada di sini. Memaksakan diri di antara orang-orang kaya, tempat sampah di sana, itulah tempat kalian seharusnya. Nona Ruyan, apa maksud perkataan Anda? Tidak mengerti juga? Maksud saya sederhana saja, keluarga Y tidak pantas berdiri bersama kami, apalagi menghadiri pesta yang diadakan oleh Kaisar Naga. Yetian, abaikan saja mereka, kita masuk. Nona Ruyan ini, apa jangan-jangan ada hubungannya dengan Yetian? Saya juga tidak pernah dengar Yetian menyebutkannya. Nona Ruyan, kata-katamu terlalu kasar. Pantasan atau tidak, kami sudah datang dengan undangan dari keluarga Su. Kaisar Naga pun tidak akan mengusir kami. Kamu Suyan? Jadi kamu yang buta mata, membatalkan pertunangan dengan Yetian, Nyonya Su? Nona Ruyan, apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, karena keluarga Su tidak menginginkan Yetian. Lebih baik serahkan saja padaku, aku menyukainya. Nona Ruyan, apa maksud perkataanmu? Aku ingin membuat kesepakatan dengan kalian, asalkan kalian menyerahkan Yetian kepadaku
Aku bersedia memberi keluarga Su pesanan senilai 44 triliun rupiah dan mendukung keluarga Su menjadi orang terpandang di Provinsi Jiang. Apapun yang kalian inginkan, bisa kuberikan. Saya ingin membuat kesepakatan dengan kalian, asalkan kalian menyerahkan Ye Tian kepadaku. Aku bersedia memberikan keluarga Su pesanan 100 miliar rupiah dan mendukung keluarga Su untuk menjadi orang terpandang di Provinsi Jiang. Apapun yang kalian inginkan, aku bisa memberikannya kepada kalian. Beri, kami beri. Bu, ibu sedang apa? Kamu ngerti apa? Keluarga Liu adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Dengan bantuan mereka, keluarga Su kita pasti akan melejit. Kesempatan sebaik ini, cepatlah ambil. Nona Liu Ruyan, saya bisa memutuskan masalah ini. Saya tidak akan membiarkan Ye Tian masuk ke keluarga Su kita. Kesempatan ini kita ambil. Ye Tian, kau lihat sendiri, keluarga Su sama sekali tidak berniat menikahkanmu dengan Su Yan. Lebih baik pilih keluarga Liu, aku pasti akan sepenuhnya membantumu. Jika bukan Su Yan yang mengatakannya, itu tidak dianggap. Nona Su, asalkan engkau setuju menyerahkan Ye Tian kepadaku, aku akan segera meminta Liu Corp untuk membuat kontrak bagaimana? Dan aku akan sepenuhnya mendukungmu. Untuk menjadi pemimpin Su Corp, tidak perlu lagi dibatasi oleh siapapun. Kesepakatan ini, kau tidak rugi. Masih bengong? Cepat setujui. Kesepakatan ini bagiku memang tidak rugi, tapi aku tidak setuju. Tawaran ini untukku memang menguntungkan, tapi aku tidak setuju. Nona Su Yan, kamu sudah pikirkan baik-baik? Keluarga Liu menawarkan kondisi yang sangat menggiurkan. Apa kau bodoh? Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Kenapa tidak setuju? Karena Ye Tian adalah manusia, bukan barang dagangan. Aku tidak bisa memutuskan untuknya, biarkan dia yang memilih. Su Yan, jika kita ambil kesempatan ini, keluarga Su bisa sukses besar. Ibu, sampai kapan ibu akan memaksaku seperti ini? Aku sudah memikirkannya matang-matang, walaupun tanpa uang dan kekuasaan, aku tidak akan diperlakukan seperti boneka lagi. Su Yan, kau. Jika Ye Tian memilihku, itu adalah kehormatanku. Tapi Nona Ruyan, jika Ye Tian memilihmu, aku akan menghormati pilihannya dan mendoakan kalian. Ye Tian, aku mengerti sekarang kenapa kamu begitu bersikukuh dengan perjanjian pernikahan dengan keluarga Su. Memang, aku kalah. Nona Ruyan, jika kau mencari menantu laki-laki, kenapa harus mencari pecundang itu? Aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Aku siap berkorban. Saya bersedia melakukan apapun untukmu. Apapun risikonya. Kau? Layak? Ada apa denganku? Aku ini putra sulung keluarga Ye. Kenapa tidak layak? Dia sampah yang diusir keluarga Ye. Kau bisa menyukainya? Kenapa aku tidak bisa selera macam apa? Yang begitu rendah, sampai harus mencari pria di tumpukan sampah? Nona Su Yan, tawaranku selalu berlaku. Jika kau suatu saat menyesal, kau masih bisa datang menemuiku. Ye Tian, tertawa apa kau? Menertawakan ketidakmaluanmu. Orang sepertimu masih berharap bisa naik derajat? Kau. Sudahlah. Jangan buang waktu bicara dengannya. Raja Naga akan segera tiba. Bagaimana kalau Raja Naga melihat kita bertengkar dengan seorang penjaga pintu? Bagaimana kita bisa menjaga reputasi kita? Ya, kita jangan berdebat dengan orang ini. Lagi, kita masuk dulu. Tunggu saja engkau. Setelah pesta selesai, cepat atau lambat aku akan menghabisimu. Kau ini mau menghabisimu siapa? Ini apa? Kau mau membunuh siapa? Tuan Gubernur, Anda sudah datang? Kalian ribut-ribut. Sedang apa di sini? Tidak tahukah kalian hari ini adalah pesta yang diadakan Kaisar Naga? Siapapun yang membuat keributan di acara penting ini akan kubuat dia menyesal. Aku akan mengambil nyawanya. Tuan Gubernur, ini bukan salah kami. Ini semua karena anak ini. Anak ini? Ye Tian, bagaimana kau masih berani berdiri di sini? Kalau aku tidak di sini, aku harus di mana? Pergi sana. Kata-kata Tuan Gubernur, apa kau tidak dengar? Jika kau berani membuat onar di acara sepenting ini, nyawamu akan melayang. Jika Kaisar Naga sudah tiba, kau mau pergi pun sudah terlambat.
Kaisar Naga sudah tiba. Kau dengar tidak? Kaisar Naga sudah tiba. Ye Tian, jika kau tidak pergi dan melibatkan keluarga Ye, aku tidak akan memaafkanmu. Benar, cepat pergi. Kau mau aku yang mengusirmu. Kau mau mengusir siapa? Tuan Gubernur, anak ini... Anak ini? Kau berani menghina Kaisar Naga? Kaisar Naga... Kaisar Naga. Dia Kaisar Naga. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Benar-benar. Ini pasti salah. Tuan Gubernur, dia adalah anak durhaka yang diusir dari keluarga Ye. Orang buta. Kamu masih berani tidak sopan kepada Kaisar Naga? Kau sangat bangga. Aduh. Tuan Gubernur, jangan sampai Anda ditipu olehnya. Nenek benar, dia hanya sampah keluarga Ye. 5 tahun yang lalu, dia diusir dari keluarga Ye karena melakukan kesalahan besar. Selama 5 tahun ini, sehebat apapun dia tidak mungkin menjadi Kaisar Naga yang hebat. Tunggu, 5 tahun yang lalu, Ye Tian, apakah kau benar-benar... Kau benar-benar Kaisar Naga? Tidak mungkin. 5 tahun yang lalu, kau hanyalah sampah yang mengemis belas kasihan di keluarga Ye. Bagaimana mungkin kau Kaisar Naga? Ye Tian, akui saja. Apa kau ingin melibatkan keluarga Ye dan dihukum oleh Kaisar Naga? Aku sudah mengakuinya, tapi kalian tidak percaya. Akulah Kaisar Naga. Kau masih berani berbohong. Cih, sekelompok sampah berpandangan pendek. Kaisar Naga. Keluarga Ye telah berulang kali menghina Kaisar Naga. Mohon Kaisar Naga menghukum mereka. Yang mulia Kaisar Naga. Keluarga Ye telah berulang kali menghina Yang Mulia Kaisar Naga. Mohon Yang Mulia Kaisar Naga memberikan hukuman. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Sampah. Bagaimana dia bisa menjadi Yang Mulia Kaisar Naga? Yang Mulia Kaisar Naga, sampah ini dia ternyata Yang Mulia Kaisar Naga. Menantu yang aku pandang rendah, ternyata dia adalah orang yang paling terhormat di dunia. Yang Mulia Kaisar Naga. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku sudah berusaha keras untuk menghubungi Kaisar Anjing. Akhirnya aku berhasil menghancurkan keluarga Ye. Tidak disangka Ye Tian menjadi ancaman tersembunyi. Sampah. Bagaimana mungkin dia bisa bangkit kembali dan menjadi Yang Mulia Kaisar Naga? Ini? Nenek, akhirnya engkau mengakuinya. Apa? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kau bersekongkol dengan Jepang, bekerja sama dari dalam dan luar, menghancurkan keluarga Yeku, mengkhianati negara dan keluargamu, Ye Chengde. Nenek, apakah kalian mengakui kesalahan kalian? Selesai sudah. Semuanya selesai. Bawa mereka pergi. Aku ingin semua orang terkemuka di Provinsi Jiang melihat apa akibatnya berkhianat dengan musuh dan menghancurkan keluarga Yeku dan mencoba merebut posisiku. Inilah akibatnya. Baik, bawa mereka pergi. Kita masuk dulu. Pertunjukannya baru saja dimulai.